International Conference atau ALIC. Dari tahun 2011 hingga sekarang, sebagai Sekretaris Eksekutif Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia atau KNLWF. Dari tahun 2020 hingga sekarang, Penasehat Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologia atau Perwati. Ini main ya, sudah kiprahnya dan karyanya sampai internasional ya. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilahkan Inang Pendeta Basa untuk memulai webinar kita. Silahkan Inang Pendeta. Terima kasih. Bolehkah saya dijadikan co-host supaya bisa saya share screen? Atau bagaimana? Inang, bisa Inang sebentar ya. Terima kasih. Mau aku apain dia juga, itu bukan urusan kamu. Itu gimana rasanya kita sama dia? Berarti itu semua ulah kamu juga. Lain tolong di-mute semua deh. Tolong Inang semuanya di-mute supaya kita bisa mendengarkan dengan tenang. Mungkin saya Inang Basa masih ke-mute ya, Inang Pendeta Basa. Ya Allah. Ini kamu dari mana? Udah Enang ya? Ya, oke. Udah ya Enang ya? Halo? Sekarang masih share screen-nya Eda Vera ya? halo. Itu share screen saya terus kayak share screen-nya Inang Vera. Masih Inang Vera ya? Iya ya. Inang, maaf kalau Inang saya buat host ini nggak bisa co-host. Jadi Inang host. Biar yang saya screen dari kami aja Nang ya. Iya. Kalau gitu Inang bikin saya make host lagi Sophia Raja Enggak, Kuku. udah langsung aja Inang. Saya stop share ya. Oke, tapi hostnya saya udah oper ke Inang. Oh, saya Inang make host lagi ke saya, SR, Nang. Sebentar. Melki. Mel. Dia kembalikan lagi aku. Ini kayak main. Kok nggak kelihatan lagi? Biar dikembalikan dia. Biar aku jangan jadi host lagi. Kita sudah ada yang sekretaris yang tugaskan share screen kok, Nang. Ada Manur di-mute dulu Inang. HP-nya itu bocor suara TV-nya. Tolong yang lain di-mute, perhatiin dong, tolong yang lain. Udah ya Nang ya? Itu suara dari mana ya yang Udah Nang? Itu sudah Nang. Belum, Inang masih host. Inang ada Manur punya itu. Udah Nang? Belum, saya belum jadi host, Nang. Inang Lilian punya. Lilian kenapa? Inang Lilian bisa tolong di-mute Inang? Inang Lilian di-mute Inang. Biar aku jangan jadi. Terima kasih Inang. Nih, balik sini. Ini share screen. Jangan share screen aku, biar aku jangan. Host. Yang host harus kami karena kami terimain orang-orang, Nang. Saya sudah nggak share screen, Nang. Hostnya kan di sini maaf. Hostnya Tulisannya mana, Basa host. Inang harus oper lagi hostnya ke saya. Oh, supaya jangan Ada host di pojok kanan Inang, di pojok kanan di sebelah mute itu ada titik-titik. Nah, itu Inang pencet. Diarahin dulu panahnya ke Inang Sopi Raja Guguk. Terus itu nanti di pojok kanan itu ada titik-titik 3 Inang pencet itu. Iya, view kan? Nah, yang biru. Nanti Inang turun ke bawah ada tulisannya make host. Enggak ada sama saya, udah enggak ada Inang di sini. Oh, itu coba Inang ke ininya ke Inang Sopi dulu, ke Inang Sopi Raja Guguk dulu. Oh, Inang cari saya dulu, Sophia. Sophia Raja Guguk, Inang. Di partisipan, Nang, partisipan.
Iya. Wah, maaf ya ini kalau sudah Partisipan, ada nama saya ya. Sophia Inang Raja klik Guguk. make- Oke. Saya klik Inang apa klik ini? lalu make host. Itu di pojok kanan Inang ada yang biru-biru. Saya Ada taruh make host ya. Ya, Make host ya. Oke. Do you want to change? Yes, ya. Ya, Yes. ya, yes. Oke, Nang. Oke, makasih Inang. Monggo lanjut. Oke. Ya, Silahkan Inang, Pendeta. minta maaf ya kalau inilah teknologi ini. Sebenarnya orangnya yang harus lebih ahli lagi sehingga kita bisa memainkan teknologi itu lebih baik lagi. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Kalaulah boleh saya menyapa satu persatu, saya akan sapa satu persatu. Tetapi saya juga mau melihat siapa sih yang menghubungi saya. Kan enak juga ya. Udah berhubungan di WA, udah chat ini dan itu, tapi wajahnya Ayah Inang, Sophia Raja Inang Nyonya Huta Galung. Ya, Nyonya Huta Galung, Boru Ya, Raja oke. Guguk. Iya, terima kasih Inang ya. Terima kasih kehadirannya Inang. Ya, Silakan. tadi sudah dibacakan CV. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan membaca seperti itu sedikit membuat orang seperti apa ya. Tapi saya mau katakan bahwa itu hanyalah pengetahuan sementara. Tetapi yang lebih kita diharapkan oleh perempuan Kristen itu adalah perbuatan dan iman kita. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu, wah dia udah seperti ini, udah seperti itu hanya sementara kok. Dan saya juga merasakan bahwa ya 1-2 tahun tidak terlalu banyak artinya dengan apa yang sudah Tuhan buat untuk kita. Saya sama seperti ibu-ibu sekalian, saya juga adalah seorang ibu yang punya anak, yang juga kadangkala bercabang-cabang pikirannya, setengah untuk ke kantor, seperempat untuk ke rumah, seperempat untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Itulah kita seorang ibu. Kita diberikan oleh Tuhan itu multi thinking, multi pikiran. Sehingga kita memang sebagai perempuan itu bangga sekali kalau saya sebagai perempuan. Apalagi sebagai perempuan Batak. Kami mempunyai 2 orang putri. Ada orang mengatakan, bah tahe asin rohaya teh, oleh buru-buru do ada ngibana, itu kata orang. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan, anakmu itu cuman perempuan, yang mana laki-laki, kamu tidak punya anak laki, enggak ada. Bagi Tuhan itu sama saja. Dan putri, 2 orang putri itu kalau kami This meeting is being recorded. Kalau 2 orang putri itu kami bawa untuk Tuhan, kepada Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Nah, itu sebabnya 2 orang putri kami itu selalu saya ingatkan bahwa mereka itu adalah Boru Batak. Tolong di-scrollin, nah. Scroll slide-nya. Belum ada. Ya, yang nomor ya. Saya selalu mengingatkan bahwa mereka adalah Boru Batak supaya mereka itu bangga akan dirinya sebagai orang Batak. Nah, kita juga pastilah ibu-ibu yang ada di sini, apalagi yang sudah tua, saya betul-betul rasa hormat ya dengan orang tua ini masih mau mengikuti seksi perempuan di gereja. Sangat hormat, tetapi apresiatif juga untuk ibu-ibu yang muda. Karena sudah jarang sekali saya melihat ibu-ibu muda itu mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Kalau dia ke gereja, oke, dia memang sering datang. Tapi kalau ada kegiatan ke gereja, pasti banyak sekali alasannya. Banggalah kita bahwa kita adalah perempuan Batak Kristen atau Kristen Batak itu. Nah, saya coba untuk mengawali dengan bahwa kita sebagai orang Batak itu punya identitas. Orang Batak dari mana? Oh, pastilah dia datang Panul Utara. Paling tidak kalau dikatakan Sumatera Utara, orang sudah tahu, oh dia orang Batak. Saya baru pulang dari Sulawesi waktu itu 1 minggu di sana. Mereka mendengarkan kata Sumatera langsung bilang horas bah katanya. Itu identitas ya, identitas kita sebagai orang Batak, bangga kita. Karena ada wilayah kita memang di Tapanuli atau di Sumatera Utara. Dan kita juga punya identitas yang lain, itu kekerabatan. Bahwa kekerabatan kita itu
bahwa manusia kita itu adalah manusia yang berbeda dari yang lainnya, kayak gitu, bahwa orang Batak itu punya kekerabatan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Kemudian kita punya kepercayaan atau religi itu yang sangat kental sekali, walaupun pada waktu lampau itu ada apa ya namanya ya, Parmalim, tetapi kepercayaan kita saat ini adalah Kristen. Orang sudah tahu kalau di Sumatera Utara itu lebih banyak orang Kristennya dikatakan. Nah, itulah identitas kita sebagai orang Batak. Nah, kita punya identitas, tetapi kita juga punya cita-cita utama. Inilah hebatnya kita orang Batak ini. Kita punya cita-cita utama, 3H itu nggak kemana-mana. Tapi bukan H yang jelek itu ya, yang dibilang orang hotel itu enggak. Tapi ini Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Kemanapun kita pergi, ini kita bawa. Kita pergi merantau ibu-ibu sampai ke Jakarta, ini juga lengket. Punya cita-cita utama itu ada sama kita. Sampai kemanapun kita, itu tetap ada. Cita-cita ini tetap kita pegang dan terus kita lestarikan, bahkan kita sampaikan kepada generasi yang berikutnya. Next, Inang. Ya, nah di dalam cita-cita orang Batak itu ataupun dalam identitasnya itu, identitas orang Batak itu selalu dikatakan patrilinear, bahwa orang Batak itu laki-lakinya lebih dominan daripada perempuan. Di dalam mencapai cita-citanya itu juga seperti itu. Nah, walaupun garis keturunan orang Batak ada pada marga atau nama laki-laki, namun yang saya lihat selama ini, perempuan Batak itu tetap mendapat perhatian di dalam keluarga. Kita lihat kalau menikah itu laki-laki dikasih panjaian. Saya juga udah mulai belajar. Ya sejak jadi istri orang Batak, tuan ini mate dapat halak Batak kau mau lu tuh halak menaduhian, bah dak kuat tuh sih dia, dang nggak mengerti panjaian paus yang ini segala macam. Tapi karena orang Batak, saya mencoba untuk belajar karena ketika saya masuk ke keluarga saya atau katakanlah ke keluarga suami, jangan saya menjadi orang asing di antara mereka. Nah, saya melihat bahwa perempuan Batak itu mendapat perhatian di dalam keluarga ketika orang tuanya sudah meninggal dan memberikan warisan kepada laki-laki, dikatakan itu panjaian. Itu warisan tanah atau sawah itu memang kepada laki-laki itu sebagai hak milik. Nah, kepada perempuan apakah dikasih apa tidak? Dikasih. Saya ketika orang tua saya meninggal ada dikasih pauseang katanya kan. Walaupun itu memang sebagai hak pakai ya pada waktu itu. Mula-mula dikatakan sebagai hak pakai, tapi sekarang sudah menjadi hak milik. Tetapi yang jelas itu diberikan kepada perempuan. Perempuan Batak mendapat perhatian di dalam keluarga. Ada juga ulos nasora buruk katanya. Itu modal bagi perempuan untuk dia berkeluarga, ketika dia berkeluarga diberikan sebagai tanda perhatian keluarganya. Nah, ketika saya punya anak, diberikan lagi sama mama saya, sama papa saya. Indahan harian katanya. Wah, tambah lagi nih harta, saya pikir kayak gitu ya. Jadi memang kalau untuk laki-laki 5, paling tidak untuk perempuan sudah ada 3 seperti itu ya, sudah diberikan kepada kita yang menjadi perhatian daripada keluarga. Saya pikir ibu-ibu yang sudah punya cucu pastilah melakukan hal seperti ini kan. Saya harapkan bahwa diingatlah supaya perempuan itu tidak dikatakan lagi tertinggal, tidak dikatakan lagi tertindas, tetapi dengan kita circle, meneruskan rantai itu, bahwa kita juga memberikan perhatian kepada anak yang perempuan, ini juga menjadi satu kemajuan bagi kita. Ya, next Inang. Nah, di dalam ketika perempuan itu mendapatkan perhatian daripada orang-orang Batak, ternyata peran misionaris itu juga merubah status perempuan Batak. Ketika katakanlah di abad 17, tahun datangnya Nommensen 1861 beserta dengan teman-temannya yang lain, kemudian juga ada Schwester Elfriede Harder dan yang lainnya, para misionaris, mereka datang
ini juga saya membacanya dari beberapa buku, merubah status perempuan. Bahkan di dalam agenda HKBP itu, dalam agenda HKBP Sintua, kalau ada ibu yang Sintua ya, itu butir 3 itu ada dikatakan di sana. Mandasdas anak boru sikola asa odop ro. Jadi dia menghayu-hayukan, mengajak anak boru. Jadi ada penekanan kata anak boru. Di sini saya lihat tadi bahwa orang Batak diberikan tempat, walaupun tidak terlalu besar, tetapi misionaris kita merubah status perempuan Batak itu, memberikan perhatian yang lebih untuk tugas daripada Sintua itu. Salah satunya adalah mandasdas anak boru itu. Kemudian dalam agenda Bebelfro juga ala parjamita ina hamu dihuria AKBP tumakas pasahaton tuhamu pakobasion di tonga-tongane aka ina. Ibu-ibu sekalian, ada Bebelfro nggak ya di Kebayoran? Nggak ada, Inang. Iya, nggak ada ya, mungkin karena adanya evangelis, Inang. oh ada evangelis. Tapi kalau Parjamita itu kan full time dia ya, kalau evangelis enggak. Jadi sebenarnya kalau dia Parjamita Ina itu yang kita tahu di Sumatera ini lebih banyak, mereka itu memang spesialisasinya adalah makobasi atau melayani para ibu. Itulah spesialisasinya dia. Ya, jadi kita lihat juga peran daripada misionaris itu yang merubah status perempuan Batak. Next, Inang. Ya, walaupun tetap diberikan perhatian oleh misionaris, kemudian juga oleh masyarakat Batak, itu adat Batak, kita mempunyai juga karakter yang ditanamkan kepada kita. Jadi karakter itu tidak bertumbuh sendiri, tetapi ditanamkan oleh masyarakat adat itu yang disebut dengan perbahul-bahul nabulun. Ya, jadi seperti keranjang yang besar lah itu. Jadi sebenarnya bukan hanya keranjangnya memikul beban berat, tetapi perbahul-bahul nabulun itu parlambas niroha dia. Nah, parlambas niroha tempat orang curhat ya. Jadi sebenarnya bukan tempat sampah, bukan. Tapi orang lain boleh curhat, keluarganya boleh curhat kepada dia, teman-temannya boleh curhat kepada dia, bahkan kalau boleh juga si matuanya juga curhat dengan dia seperti gitu. Nah, konsep kekerabatan yang menampilkan bahwa perempuan Batak mampu dalam memanage harta yang ada juga di rumahnya, ini ada pada perempuan Batak. Selain dia perlambas niroha, dia juga mampu memanage harta yang ada di rumahnya itu. Jadi bentuknya itu memang seperti keranjang disebutkan yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, kemudian juga dia adalah pekerja keras dan kuat dalam melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga. Saya yakin kita yang ada di sini tidak ada yang manja ya. Semua pekerja keras. Apalagi kalau dinyanyikan nanti anak kokido hamoraun dia, aduh itu enak sekali ya. Bahwa mamanya pergi ke sana kemari bekerja keras, tapi tidak juga meninggalkan pekerjaan dalam rumah tangga. Itulah multi talent daripada ibu-ibu atau orang Ina Batak itu. Nah, karakter lain yang ditanamkan adalah sakala nasora mahiang itu. Jadi partamue. Ibu-ibu sekalian, kita lihat ke dalam diri kita. Kalau kita tidak partamue, aduh, berubah tak ke aku? Karena di dalam partamue itu, orang yang membuka pintu rumahnya itu artinya kita mensejahterakan tamu yang datang ke rumah kita dengan makanan yang ada pada kita. Jadi kita welcome kepada orang lain, itu maksudnya. Tidak menutup diri, tidak juga marholit atau pelit. Masihkah ini ada di kota ibu-ibu? Saya yakin ya. Karakter kita yang dua ini, paling tidak cuma dua, masih ada ini di kota. Kita boleh menerima tamu-tamu kita, memberikan makan keluarga kita atau siapapun itu yang datang ke rumah kita. Dengan tangan kita sendiri kita bekerja, memberikan makanan yang bergizi dan sehat. Tapi kalau sekarang gimana ya? GoFood ya. Gampangnya aja gitu. Ini anak-anak kan lebih banyak GoFood-nya gitu. Gampang lah gitu. Tapi saya pikir
spirit atau jiwanya kalau kita yang sendiri yang masak itu pasti tinggal di sana. Kita meladeni suami, kita meladeni anak-anak, meladeni juga keluarga atau tamu yang datang, pasti mereka lihat, oh kebaikan ada di sana. Daripada langsung-langsung, tapi ya maaflah, mungkin kalau di Jakarta kan jauh-jauh ya, jadi GoFood itu lebih cepat. Tapi kalau kami di tempat ini itu masih sangat jarang, walaupun sebenarnya sudah ada gitu. Ya, next Inang. Ya. Nah, mengapa perempuan mendapat perhatian khusus sebentar aja ini? Ya karena konsep budaya Batak tadi, karena kita adalah Boru Niraja, jadi kalau Boru Niraja itu pastilah diharapkan kepada kita juga untuk mengambil partisipasi di dalam keluarga, mensejahterakan keluarga itu juga sendiri. Nah, kemudian konsep internasional yaitu solidaritas terhadap keadilan gender itu. Jadi perempuan bukan lagi objek, tetapi dia sebagai subjek dan juga sebagai pendamping laki-laki. Nah, dari solidaritas dia meningkat kepada keadilan gender, punya hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian konsep Alkitabiah ini mungkin setiap ketika kita sermon, ini kita sudah tahu bahwa penyaksi pertama setelah Tuhan Yesus Kristus itu bangkit adalah perempuan, dan teman sekerja Paulus dalam menata pelayanannya itu juga adalah perempuan. Ya, itulah mengapa perempuan mendapat perhatian khusus. Ya, next Inang. Dia mendapatkan perhatian khusus walaupun dia diberikan karakter oleh perempuan Batak seperti itu sampai kemudian misionaris, dan saat sekarang ini kita lihat kemajuan demi kemajuan daripada perempuan Batak itu, bahwa pendidikan diberikan sebagai peluang untuk meningkatkan diri dalam mengejar cita-cita utama itu. Nah, di sini kita melihat perempuan mengambil peluang yang diberikan oleh misionaris itu dan kemajuan zaman. Sekolah tidak hanya untuk mendapatkan gelar saja, saya pikir Inang. Atau seperti dulu merubah status. Ya lumayan lah, nanti ada SS-nya SE, STH, atau ST, katanya kayak itu, atau SH dan sebagainya. Tetapi saya pikir tidak hanya mendapatkan gelar saja pendidikan itu, tidak. Tetapi untuk menambah wawasan kita. Itu sebabnya orang tua memberikan kepada kita untuk pendidikan formal. Ibu-ibu sekalian juga memberikan kepada anak-anaknya sekolah, tidak hanya sampai S1, tetapi sekarang bisa sampai kepada S2. Kemudian juga gereja juga memberikan pendidikan non formal. Itu ada banyak kursus-kursus di gereja, kursus politik, kursus keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan telah merubah cara pandang perempuan Batak terhadap dirinya sendiri pun di luar dirinya. Jadi dengan kita sekolah itu, dengan kita punya pendidikan itu, enggak hanya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Maka tadi saya bilang CV itu sebenarnya hanya untuk diri sendiri, tetapi itu bisa juga untuk orang lain. Pendidikan yang saya miliki itu boleh untuk orang lain karena saya mentransfer knowledge saya ini kepada orang lain. Nah, setelah saya berpendidikan, naik lagi jenjangnya. Diberikan juga kita boleh bekerja di luar rumah. Dulu kami, saya nggak tahu di sini tadi mungkin ada 2 orang istri pendeta ya. Dulu di HKBP itu istri pendeta itu nggak boleh bekerja. Dikatakan dang boy merdua tataring. Kemudian saya dan Inang SIN Ababan Inang Ali Daburu Tobing itu bekerja keras mengatakan orang tua kami, ibu kami sudah menyekolahkan kami, kemudian kok kami nggak bisa bekerja di luar rumah. Karena apa? Karena kami merasakan bahwa kerja itu adalah sebagai aktualisasi diri, mengaplikasikan apa yang sudah kita terima dari pendidikan formal ataupun non formal itu, pendidikan yang kita terima, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi bekerja di luar rumah. Dan kalau sudah bekerja juga ini selain aktualisasi diri, kita kan bisa enak juga kita punya yang nggak bekerja, tapi kita punya uang sendiri, kita bisa memanage keuangan kita sendiri. Ya, nah ibu-ibu sekalian, next Inang. Pendidikan, kemudian bekerja, sudah mulai terjadi kemajuan demi kemajuan terhadap perempuan itu.
kemudian kemajuan itu sampailah kepada dunia sekuler, di mana perempuan membuat komunitas-komunitasnya tersendiri. Kemudian gereja juga seperti itu. Makanya ada SP ini, seksi perempuan. Masih seksi perempuan namanya, Nang ya? Ya, seksi perempuan. Nah, itu sebenarnya apa? Komunitas, sisterhood di sana. Ada persaudarian di sana. Terbangunnya sisterhood di dalam gereja. Jadi kita melihat tadinya cuma di rumah. Tadinya cuma di ada sedikit. Halo? Bisa dengar? Mungkin handphone Inang jangan terlalu deket, Nang. Handphone atau apa? Oh, handphonenya ya. Udah jauh sebenarnya, Inang. Tapi Udah nggak eko lagi, Nang. iya. Nah, tadinya sendiri, kemudian diberikan perhatian oleh misionaris sampai kepada pendidikan, kemudian kita bekerja, kemudian kita mulai dengan komunitas, sisterhood, persekutuan perempuan. Atau yang sekarang sedang kita lakukan ini adalah sisterhood, punguan Ina lah boleh kita katakan. Nah, ada macam-macam. Ada yang berdasarkan status, itu ada. Nggak tahu kalau di Jakarta pasti juga ada Ina Hana kan, ada status dengan statusnya janda dia gitu. Ada yang berdasarkan talenta, ada yang core, dia lebih suka sosial. Kalau dulu ketika saya sebagai direktur wanita HKBP, saya coba untuk memasukkan mereka dalam bank data itu, ada yang berdasarkan talenta dia sebagai pendidikan, dokter, hukum, dan sebagainya. Sehingga kita tahu di mana sebenarnya atau posisi perempuan-perempuan ini. Ada juga yang berdasarkan umur, ada yang muda dan ada yang tua. Nah, itulah persekutuan kita yang ada saat ini di gereja. Nah, konsep sisterhood itu dalam HKBP lebih dari sekedar hubungan yang terbangun di antara perempuan yang seide. Kalau di organisasi itu ataupun seperti kami ini di satu lembaga, itu hanya komunitas perempuan yang seide, yang punya tujuan yang sama, kemudian kami membentuk satu kelompok bersama. Tetapi sisterhood dalam HKBP itu lebih dari itu, saya pikir. Lebih menempatkan Kristus sebagai pusat pelayanannya. Nah, ini dia. Akarnya jangan kita lupa di sana. Kalau sudah tercabut Kristusnya, maka nanti yang di bawah ini semuanya juga sudah nggak akan jadi itu. Nah, apa itu? Saling mengasihi. Jadi dalam sisterhood kita itu harus ada saling mengasihi, simpati, enak gitu. Jadi membuat sukacita. Rindu setiap minggunya itu ada kumpulan. Nah, kalau minggu lalu katanya ada 52, sekarang ada 55. Ada 55 orang, tambah 3. Jadi ada sukacita, ada kerinduan tuh terus mau berkumpul. Tapi hati-hati juga, jangan sampai apa ya? Kalau sampai very close, lekat sekali, lengket, nanti bisa terjadi gesekan-gesekan gitu. Ya, 2 jam cukup gitu ya. Kita saling mengasihi, bersimpati, membuat sukacita, bahkan mungkin empati. Ada sesuatu yang mau dibantu langsung begitu. Jadi ada rasa rindu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kan senang kalau lihat Ibu Priscilla Panggabean ini cantik dia gitu ya. Wah, kayaknya aduh nanti aku pengen lah datang ke SP karena mau melihat gayanya Inang itu nanti bagaimana, atau melihat Inang Sopio Tagalog ini dia bicaranya seperti apa gitu. Misalnya gitu. Doanya si ini bagaimana gitu. Nah, itu. Kemudian saling mendoakan, jangan lupa Ibu, dalam pandemi kita ini sangat diharapkan sekali kelompok-kelompok doa itu bertumbuh. Dalam mendoakan ini juga kan kita boleh menyampaikan curhat kita. Tapi curhat itu cukuplah di dalam kelompok itu. Nah, di sini dia. Jangan saling mengasihinya, jangan lupa. Ketika dia curhat, besok lusa dia sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau aku mengasihi dia, cukuplah sampai di sini. Curhatnya dia, saya sampaikan di tempat ini dan tidak keluar tempat yang lain. Kemudian dari situ kita mendoakan. Baru kemudian kita saling melayani, berbagi. Dalam berbagi ini ya bisa melihat teman-temannya nanti di slide berikutnya nanti bagaimana kita mengembangkan talenta kita gitu. Saling melayani, kemudian bersama dalam Kristus sebagai orang yang sudah mendapat anugerahnya. Kita dikatakan orang yang bebas karena kita sudah mendapat
anugerah Kristus itu. Kita bersama-sama sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu. Nah, jadi sisterhood yang kita maksud di sini tidak sebagai kami satu tujuan, satu ide, sama-sama nanti goal kami ke sana. Enggak hanya itu saja, tetapi ada poin-poin yang tadi, mengasihi, mendoakan, melayani, dan dalam Kristus kita mendapatkan anugerahnya. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ide kita yang bagus, pastilah kita menerima teman lain karena kita mengasihi dia. Kita punya kritikan kepada teman karena kita juga mencintai dia. Kita juga mau mendoakan dia. Ya, next Inang. Itulah konsep sisterhood HKBP yang saya pahami. Karena saya melihat juga dari teks Alkitabnya, bagaimana spirit persaudaraan di dalam Alkitab itu. Kita bisa membaca dari Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Dikatakan begini. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya. Memukul rebana serta menari-nari dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan. Saya melihat di situ ada spirit sisterhood di dalam arak-arakan daripada arak-arakan orang Israel, walaupun itu dipimpin oleh Musa, dan pada akhirnya memang nyanyian Miriam itu dituliskan sebagai nyanyian Musa. Itu berarti boleh ibu-ibu lihat itu di Keluaran 15 itu judulnya ditaruh di situ nyanyian Musa. Sebenarnya enggak enak juga ya, tapi ya itulah maskulinitas pada waktu itu gitu. Nah, arak-arakan itu saya melihat arak-arakan di sana ada laki-laki dan juga ada perempuan, bagaimana mereka berjalan ingin menyeberangi laut Teberau itu, walaupun Musa memimpin mereka hingga sampai ke penyeberangan itu, tetapi pada waktu mereka menyeberang, sudah sampai di seberang, kemudian di saat itulah Miriam melihat kekuatan tangan Tuhan di sana. Miriam mengambil rebana, dikatakan. Mengambil rebana. Jadi ada inisiatif yang benar dan yang baik dengan melihat kondisi setempat. Jadi sudah ketika mereka berjalan kemudian mereka bisa menyeberang, itu dimengerti oleh mereka bahwa ada tangan Tuhan yang menyampaikan mereka sampai ke seberang sana. Ada tangan Tuhan yang melepaskan mereka dari tangan iblis itu sampai kepada kemenangan itu. Nah, kemudian dengan inisiatif sendiri melihat kondisi itu, Miriam pun bernyanyi. Miriam seorang perempuan. Dan dia bernyanyi. Nyanyian itu perlu diiringi dengan alat musik yang pada waktu itu dibawanya adalah rebana. Agar ada keindahan. Nah, di situ saya melihat diperlukan inisiatif dalam suatu sisterhood. Dalam suatu persekutuan. Inisiatif yang menyemangati para anggota untuk melakukan sesuatu. Bagaimana pemimpinnya itu menyemangati yang lainnya itu, dan dia berinisiatif untuk tetap menyemangati anggota-anggotanya. Next Inang. Itu tadi Miriam mengambil rebana. Kemudian tampillah semua perempuan. Ya, tadi teksnya, lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan. Tampil. Jadi ada spontanitas maju ke depan untuk menunjukkan keberanian mereka. Enggak pakai diskusi lagi tadi waktu itu di sana. Enggak pakai planning, tunggu dulu apa tuh segala macamnya. Mungkin kalau diskusi nanti mereka berantem. Nah, tampil, menunjukkan keberanian mereka. Semua perempuan. Disitulah persaudarian itu. Disitulah persaudarian itu yang ada dalam arak-arakan tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian ada kesehatian, sepenanggungan dalam melalui pergumulan bersama itu. Jadi anggotanya, sisterhoodnya itu, perkumpulan persekutuannya itu sehati, sepikir, sepenanggungan dalam melalui pergumulan mereka itu bersama dengan Miriam. Dan mereka menyetujui tindakan Miriam dan mendukung
Miriam itu sendiri. Itu sebabnya ya next mereka mengikutinya dan menyanyilah mereka di sana. Menyanyilah Miriam memimpin mereka. Jadi mereka bersama-sama, perempuan-perempuan itu mengikuti Miriam, menyetujui tindakan Miriam sebagai pemimpin persekutuan perempuan itu. Nah, ekspresi iman kepada Tuhan dinyatakan dalam bentuk nyanyian. Menyanyilah Miriam. Jadi kalau kita core itu sebenarnya itu kan bentuk ekspresi kita. Kalau kita menyanyi itu adalah bentuk ekspresi iman kita kepada Tuhan. Apa yang kurasakan perbuatan Tuhan dalam hidupku ini. Nah, dalam suatu persekutuan perlu ada pemimpin yang mengajak untuk mengekspresikan iman secara nyata kepada Tuhan. Itulah persaudarian atau sisterhood itu. Spiritnya itu ada di sana. Jadi spiritnya itu ada pada pemimpinnya, tetapi juga para anggotanya ini juga mempunyai spirit yang mendukung spirit daripada pemimpinnya itu. Next, Inang. Ya, tinggal sedikit lagi ini. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa spirit persaudaraan atau persaudarian, sisterhood itu berasal dari Yesus Kristus. Itu tadi saya katakan, jangan lepas menempel pada Yesus Kristus. Kalau organisasi lain itu bisa saja idenya sama, targetnya sama, tetapi yang perlu adalah kalau yang Kristen itu berasal dari Yesus Kristus, supaya apa? Supaya tahu kita bahwa kita ini adalah milik Kristus itu. Jadi menempel pada sumbernya. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 4:34 mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku, makanan basah, makanan supio tagalog adalah melakukan kehendak Yesus Kristus itu. Itu satu. Yang kedua, menghayati bahwa diri kita ini adalah orang tebusan Tuhan gitu. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Karena itu karena ciptaannya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan kepada kita. Yang sudah Tuhan tunjukkan juga kepada kita supaya kita hidup di dalamnya. Ya, next Inang. Nah, kemudian setelah itu spirit yang lain adalah kita harus mengingat bahwa temanku itu, saudariku itu adalah diriku sendiri. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri katanya ya dalam Matius, Lukas, dalam Injil itu. Apa yang kamu anggap baik untuk dirimu, perbuatlah juga kepada sesamamu. Nah, jadi tidak melihat temannya sebagai saingan. Nah, ini dia. Di sini memang yang sulit bagi kita kan. Kalau kita lihat, kalau saya lihat Ibu Ance Tambunan ya, Nang ya. Tambunan ya. Nah, kalau saya lihat Ibu Ance ini, wah, kalau kulihat Ibu ini sebagai saingan saya, waduh udah lebih hebat dari saya ini. Kalau sudah kita lihat dia seperti itu, akan terjadi terus gesekan demi gesekan. Udah terus langsung gak enak. Apapun yang dia katakan, pasti saya akan cut habis-habisan. Tapi kalau saya lihat saudari saya itu, Ibu Lilian Lumbanturuan ini sebagai diri saya mengenal dia sebagai aku, oh dia rupanya tadi mau mengatakan seperti ini. Balikkan dulu kepada kita. Kita tidak melihat dia sebagai saingan. Itu adalah persaudarian. Disitulah spirit sisterhood kita itu. Jadi menerima teman lain dengan segala keberadaannya. Jangan terus dilihat, wah dia orang kaya. Oh dia suaminya seperti ini. Oh dia itu kan hebat kan karena suaminya sebenarnya begini. Jangan. Lihat aja dulu dia sebagai apa adanya. Ketika dia mengeluarkan ide-idenya, lihat dia itu seperti dirimu sendiri. Nah, saudari kita itu adalah diri kita sendiri. Dan kemudian kita mengingat bahwa tiap orang punya rupa-rupa karunia. Ada banyak talenta, ini yang saya mau katakan tadi itu. Ada banyak talenta dimiliki oleh perempuan atau SP ini, SP Kebayoran Baru ini yang dapat dikembangkan. Tetapi kadangkala ibu-ibu, kita sendiri perempuan ini tidak tahu apa talenta kita, apa potensi yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini. Makanya kalau orang diajak bersama dengan kita, atau diajak berkegiatan, nggak mau aku katanya kayak gitu. Nggak ada yang ku tahu buat apa-apa katanya. Jangan seperti itu. Coba lihat ke kedalaman diri kita. Ketahuilah
bahwa tiap-tiap orang diberikan Tuhan karunia. Karena tiap-tiap orang punya karunia, kita juga harus menghargai tiap-tiap orang. Harus menghargai karunia setiap orang itu. Kalau saya sebagai pendeta, ya tahu saya seperti ini gitu ya. Kalau saya langsung mengatakan, saya suka mengorganisir. Itu talenta yang saya miliki. Kalau saya disuruh main gitar, oh minta ampun, saya tidak mengerti. Kalau saya disuruh untuk menjahit marbekku karena nokubai sude, tidak bisa gitu ya. Nah, jadi ada rupa-rupa pelayanan yang harus kita tahu dan kita hargai. Nah, bahwa tiap orang itu punya talenta yang dimiliki oleh masing-masing. Next, Inang. Sedikit lagi bercepat aja. Ya, kalau kita tidak mengetahui talenta kita bisa menemukannya dengan cara apa? Seorang pemimpin supaya lebih semangat sisterhood-nya, persaudariannya itu, berikan pelayanan yang dia sukai gitu. Sukanya kamu apa rupanya di sana gitu loh. Kamu sukanya di bidang apa? Oh, aku sukanya bagian menghitung uang. Ya silahkan gitu ya. Nah, jadi sampai ditemukan yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia sukacita, yang membuat dia gembira, dan pada suatu saat ketika kita membuat suatu kegiatan, ada keberhasilan di sana yang mengagumkan dari dirinya sendiri. Pasti dia tahu, oh saya rupanya cocoknya di sini. Nah kemudian itu dikembangkan, komitlah untuk tetap melakukan satu talenta tersebut dan serius menjalaninya. Tapi kadangkala memang jangan menjadi di situ-situ aja dia kan, bisa juga berganti, tetapi kita tahulah nanti konsekuensinya. Apakah seseorang dalam punguan hanya dapat melayani sesuai dengan talentanya? Ini pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya. Pastilah kita tahu, masakan dia terus-terusan sih sebagai ketua, masakan dia terus-terusan sih sebagai sekretaris aja karena dia suka menulis katanya kayak gitu kan. Boleh berganti, bisa, tapi berikan kepada dia yang juga masih sesuai dengan kemauannya. Ya, kemudian juga caring sisterhood ya, respect dan dukung ide teman yang baik dan yang benar. Ini kalau kita mau memelihara persaudarian kita di dalam persekutuan kita itu, respectlah dan mendukung ide teman yang baik. Jangan terus cepat kali negatif, Inang. Ini kita ini walaupun selalu dikatakan positive thinking, tapi di otak kita ini kadang-kadang negatif aja gitu ya. Udah taunya aku apa yang dia bilang, nanti pasti ke sana jentrongannya. Kata jangan. Respect, dukung dia. Kan enak ya kalau orang lain senang, wah kita pun pasti diapresiasinya gitu. Nah, jangan merasa hebat juga sendiri. Aku yang paling hebat di punguan kami ini gitu. Nah, dig for gold. Nah, jadi harus dicari ya yang emas itu apa kayak gitu. Setiap kegiatan yang dilakukan punya nilai tersendiri gitu loh. Jadi jangan dihilangkan kayak gitu, dihapuskan daun-daun yang tidak ada artinya. Itu berarti juga tapi yang bernilai itu harus tetap dilihat atau diperlihatkan. Nah juga untuk memelihara sisterhood kita ini tidak diskriminatif lah. Jangan karena kaya atau miskin. Jangan juga karena dia lebih itu soulmate saya, itu geng kami, kata itu kan ada gitu ya. Kompak, ini kompaknya saya, jadi kami di sini aja. Jangan, tidak ada diskriminatif. Coba diusahakan. Kemudian kita melayani dengan kekuatan daripada Kristus itu dan memikirkan pelayanan perempuan. Saya pikir ini kadangkala kenapa saya buat memikirkan pelayanan perempuan, ini kita suka lupa. Kadangkala SP ini juga terlalu banyak kegiatannya sampai yang pada bagaimana pengembangan atau kemajuan perempuan itu dilupakan. Tapi diingatlah pelayanan perempuan dan juga kalau ada kegiatan-kegiatan tampilkanlah teman-teman perempuan juga. Ya, next Inang. Ya, ini bisa saja berbagai kegiatan yang boleh kalian lakukan. Dan yang terakhir yang mau saya katakan adalah ketika kita di dalam sisterhood ini mengalami gesekan atau bukan krisis ya, tapi gesekan, janganlah kita terus patah semangat. Yang terakhir, slide terakhir. Janganlah kita terus patah semangat. Jangan terus, aduh bagaimana ya,
udah capek saya buat seperti ini, tetapi kayaknya dong merlapatan di apa kami ini di punguan kami ini. Enggak. Ketika kita punya pergumulan, saya ini sangat senang sekali. Ini Katharina von Bora ini adalah istri Martin Luther, reformator kita ini, reformator daripada gereja-gereja Lutheran itu. Ketika dia mengalami pergumulan yang sangat-sangat pahit sekali, ini juga boleh sampaikan kepada teman-teman yang lain, dia belajar pasrah diri dalam situasi yang kritis dan krisis. Dia mau berdamai dengan masalahnya. Apalagi sekarang kita dalam pandemi COVID seperti sekarang ini. Atau kadangkala kita menghadapi teman-teman kita punguan ina yang mungkin tidak seide dengan kita, yang kita merasakan, aduh susah sekali ya, kenapa dia seperti ini terus. Nah, ketika kita mengalami ini, ingatlah kata-kata yang disampaikan Martin Luther ini. Engkau boleh meminta kepada Tuhan supaya ia merubah rencananya, tetapi kalau setelah itu ia tetap pada rencananya yang semula bagimu, maka engkau harus memohon kepada Allah untuk merubah keinginanmu. Kalau kadangkala kita menginginkan orang lain berubah, tetapi dia tidak berubah, sudah terus-menerus kita harapkan dia beginilah maunya seperti keinginan kita, kalau dia tidak berubah. Ingatlah kata-kata ini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita adalah bahwa kitalah sendiri yang mau merubah keinginan kita. Supaya dengan demikian ada rasa plong, rasa sukacita, kita boleh melihat teman kita itu lagi sebagai diri kita sendiri. Ya, saya pikir ini saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat berharap kita ada komentar ataupun terserah mau pengalaman, berbagi pengalaman. Ya, pertanyaan saya sampaikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Inang Pendeta Basa. Bagus sekali presentasi webinarnya Inang. Saya juga relate dengan Inang Pendeta Basa ya, karena saya punya 3 boru hasian. Kalau boleh saya highlight apa tadi yang sudah disampaikan oleh Inang Pendeta ya, bahwa sisterhood di seksi perempuan HKBP ini cukup unik ya, karena terdiri dari perempuan-perempuan yang selain memiliki kesamaan sebagai perkumpulan perempuan yang dilandasi iman Kristiani, dan kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat pelayanan kita. Di samping itu kita memiliki kesamaan latar belakang dan budaya, yaitu budaya Batak ya, begitu Inang ya. Jadi nilai-nilai positif dan peran-peran perempuan dalam budaya Batak bisa kita leburkan dan kita terapkan dalam interaksi sisterhood kita di seksi perempuan ini Inang ya, begitu ya, kurang lebihnya. Kemudian mengenai spirit persaudaraan atau sisterhood yang dicantumkan dalam Alkitab, kalau tadi boleh saya highlight dari Inang, bahwa diperlukan inisiatif dalam persekutuan kita ini untuk membuat pelayanan kita ini lebih mudah diterima, lebih berdampak nyata, lebih menarik, lebih menjangkau semua anggota, begitu Inang ya. Inisiatif bisa dipimpin oleh pemimpin persekutuan kita, dalam hal ini ketua dan pengurus, dan semua anggota dengan kompak dan proaktif diharapkan ikut terlibat, begitu Inang ya, mendukung bersama-sama. Nah, itu sedikit highlight dari presentasi Inang Pendeta kita hari ini. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan kepada inang-inang yang ingin bertanya atau memperdalam pengertiannya. Mungkin 3 orang pertama yang ingin bertanya kita kumpulkan dulu. Silakan Inang. Tadi ada yang resen itu Inang Onike Magdalena. Tapi Inang Onike. Tadi dia ada buat reaction resen. Oh gitu. Tapi sudah nggak ada orangnya. Oh. Lagi pergi kali. Apakah ada inang yang lain ingin bertanya? Mungkin nggak bertanya, tetapi komentar ya? Atau komentar, ya, atau memperdalam. Oh iya, silahkan Inang Yusni Sianipar. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan
mencoba ya Inang ya. Tapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Inang Penbasa yang begitu bagus mempresentasikan sisterhood pada sore hari ini. Inang, kalau saya lihat memang inilah yang terjadi atau fakta di dalam kehidupan kita ya. Lebih mungkin kita berbicara ini di sisterhood atau di lingkungan gereja, karena kita gereja ya. Kalau kita tidak bisa seperti apa yang Inang telah sampaikan tadi, nah apa bedanya kita dengan dunia ini? Ya, apa bedanya kita dengan dunia ini? Kalau kita masih menganggap teman kita itu sebagai saingan kita, ya, kalau sombong, ya, dan bisa misalkan menghargai orang, itu sungguh hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah mungkin ini yang perlu Inang, khususnya kami yang sudah mendengarkan saat ini, sungguh tergugah ya. Jadi janganlah kita menganggap teman itu sebagai saingan dan belajar menghargai, ya, memberi kesempatan kepada orang lain dan tidak istilahnya mendominasi. Itu akan benar-benar sungguh satu persekutuan yang indah. Saya sangat terkesima dengan apa yang Inang sampaikan tadi. Kalau kita sudah menganggap orang lain saingan kita, apa saja yang dikatakannya itu akan salah. Dan kita akan langsung mencela. Itulah fakta Inang ya. Fakta itu. Nah, jadi pertanyaan besar. Ya, sedangkan di dunia sekarang, untuk ekonomi atau bisnis sudah ada win-win solution. Apa arti win-win solution itu? Menerima keberadaan orang lain. Mari kita bersama-sama. Apalagi ini dalam pelayanan, sisterhood pelayanan. Mari kita bersama-sama. Kita berikan apa yang bisa kita lakukan. Belajarlah menghargai orang lain. Itu sungguh saya benar Inang, saya sungguh diberkati Tuhan saat ini mendengarkan apa ini yang Inang presentasikan. Biarlah ini menjadi satu hal yang menggugah kami ya. Kami yang bukan saya bilang siapa-siapa, tapi saya termasuk di dalamnya. Menggugah kami semua yang mendengarkan saat ini. Sehingga terciptalah seperti apa yang Inang katakan, satu tujuan yang berlandaskan firman Tuhan. Doakan kami dan kami mau lagi mungkin di waktu yang akan datang Tuhan memberikan pencerahan lagi kepada kami, ibu-ibu perempuan Batak yang sebenarnya sungguh banyak talenta dan banyak kelebihannya. Tidak kalah dengan wanita-wanita yang lain di dunia sekuler. Terima kasih Inang Pendeta Basa, itu yang perlu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Saya Priscil. Ya, terima kasih Inang Yusni. Selanjutnya adalah dari Kak Tina. Oh, Inang Tina. Kak Tina, silahkan Kak Tina. Selamat siang jelang sore. Sama-sama Boruta Barat kita. Inang, panggil Inang apa kakak nih? Pak ya, Inang udah. Boleh panggil Inang Baju. Enggak, saya juga udah berumur loh, 60 lebih nih. Oh, kalau kayak gitu saya yang panggil kakak, Akang. Iya, makanya nomor berapa ini kalau boleh tahu sedikit. 17 Inang, 16. Kalau kakak panggil apa nih? Baiklah kalau gitu Inang Pendeta. Nomboru, panggil Nomboru, Tina. Oh, nomor 16 ya. Baik, ya, Nomboru. Terima kasih. Saya bangga Nomboru bisa memberikan pencerahan bagi kami mengenai sisterhood. Memang kami ini, ibu-ibu ini bermacam-macam latar belakang dan disiplin ilmu ya. Ada yang sampai cuma sarjana muda, ada yang hanya seperti Nomboru bilang tadi hanya diplom barangkali ya, hanya kursus-kursus. Nah, sedangkan di dalam SP ini kan kita memang dibutuhkan semua pelayanan untuk mau mendedikasikan semua ilmu-ilmu yang kita peroleh. Tapi susahnya sekarang begini, begitu banyak sekali ibu-ibu itu yang nggak berani loh gitu loh untuk mengekspresikan atau untuk pelayanan gitu. Ini jadi gimana kiat-kiatnya untuk mendorong mereka itu supaya lebih mau mengambil bagian di dalam pelayanan, karena kita kan juga membutuhkan bukan hanya itu aja, anak-anak yang muda-muda, kader juga kita perlu gitu. Tapi itu untuk bagaimana untuk memberanikan mereka atau untuk mau
terpanggil gitu. Karena terus terang sebagai buruh Batak memang kita masih terlalu yang maju dulu bapak-bapak mungkin itu yang susah ya. Jadi saya rasa salah satu mungkin dari saya kiatnya adalah bapak-bapak itu mungkin juga kali ya Namburu ya harus diberikan mereka juga perlu ditata barangkali supaya para istri ini juga berani kali untuk tampil memberikan ilmunya untuk mau mengaktualisasi dirinya gitu loh. Jadi saya mau tanya Namburu tuh bagaimana supaya ibu-ibu ini juga banyak yang terpanggil, tapi banyak yang terpilih, tapi yang terpanggilnya itu sedikit gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Kak Tina. Satu lagi ya kita tampung, ada lagi Inang Yusniwati ya. Sebentar ya Inang Ance, nanti berikutnya. Inang Yusniwati silahkan. Selamat siang. Inang Basa Semanungkalit, Buruh Huta Barat. Saya Nyonya Tambunan, Boru Sibarani. Tubuni Boru Huta Barat. Saya mau mungkin tukar pikiran ya, bagaimana ketika kita melayani. Saya seorang sintua pensiunan, sudah pensiun 6 tahun yang lalu. Banyak tantangan yang kita hadapi, jujur aja. Kita berusaha untuk bikin maju kaum ibu. Saya sendiri juga pengurus di SP pada periode yang lalu-lalu. Periode ini memang enggak, karena sudah semakin tua. Nah, jadi memang tantangan itu banyak sekali. Jadi sayang sebetulnya kalau kita masih normal seperti sebelum pandemi, kita bisa mengadakan ceramah yang biasanya dihadiri hampir 100 orang. Kalau seperti yang Inang sampaikan ini luar biasa, bagus sekali. Saya juga banyak tambah pelajaran dalam hal ini. Memang perlu pengorbanan dari seorang yang mau melayani di gereja. Yang kadang-kadang ya mungkin ada aja lah yang mereka komen ya. Tapi saya memang nggak pernah mundur. Mereka minta apa, saya coba layani. Nah, bahkan saya juga diminta untuk memimpin remaja, pernah saya layani juga. Tapi itulah yang saya bilang, bahwa di samping tadi kita beberapa poin yang sudah Inang sampaikan tadi, satu hal kita juga harus siap dengan pengorbanan dalam segala hal. Pengorbanan perasaan, pengorbanan ya semua lah Inang. Jadi saya rasa itu mungkin bisa menjadi satu tambahan untuk kita semua. Ya memang sekarang saya sudah lebih santai karena saya sudah pensiun dan saya sudah lebih banyak di rumah. Paling-paling ya saya rajin mengikuti Zoom seperti ini, webinar begini untuk menambah pengetahuan. Saya rasa hanya itu Inang, hanya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati. Mau lihat Maraha mau dah maropung. Iya, mamaku nomor 18. Oh, iya. Dan 16 di atas. Iya. Terima kasih Nang Yusniwati. Terima kasih. Penanya, mungkin bisa ditanggapi ya oleh Inang Pendeta Basa. Ya. Yang pertama tadi dari Inang Yusnisianipar. Sepertinya lebih ketanggapan ya Inang Pendeta ya, bukan pertanyaan. Silahkan Inang. Ya, saya mau yang terakhir dulu ya. Inilah hebatnya HKBP ini. ST itu Sintua itu melekat ya Enang ya. Ya. Walaupun sudah pensiun, itu pensiun dari administrasi. Tetapi pelayanan Sintua itu jangan pernah ditinggalkan Enang. Itu tidak pernah hilang gitu. Makanya ST itu tetap sampai mati pun kita ada nama ST-nya gitu Enang ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa Inang Boru Sibarani itu ya harus tetap juga memberikan memberikan pengajaran kepada yang muda. Nah, saya sangat merasakan, maaf ya, yang muda ini mungkin pada waktu umur kita 35 sampai 40 merasakan, aduh beda banget sih yang dia sampaikan dengan yang sama kami pikirkan, itu benar. Tetapi semakin kita memasuki teman-teman yang berusia tua itu, di sana ada hikmat sebenarnya di dalamnya. Jadi saya seperti Inang Yusni ini, pengorbanan itu sudah dia masuki sebenarnya. Itu yang harus ditangkap dengan yang muda.
Tadi dia katakan pengorbanan semuanya, pengorbanan perasaan juga ada di sana. Ya. Itu bisa. Jadi makanya seorang pemimpin itu di dalam sisterhood itu, ketika ada terjadi skisma atau gesekan-gesekan, ini juga pengorbanan yang seperti dikatakan Inang Yusni ini harus bukan dikeluarkan, tetapi kita harus tulus dengan itu. Dikeluarkan bukan artinya disampaikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita dibebaskan gitu, dibebaskan supaya kita ringan melihat teman yang lain. Nah, itu mungkin terima kasih Inang supaya juga bisa menjadi satu tambahan kepada kita yang sisterhood ini, pengorbanan dalam kepengurusan itu tadi itu memang pengorbanan itu yang sangat mahal, Nang. Pengorbanan ini yang sangat mahal. Kalau pengorbanan uang atau waktu itu bisa dibagi ya, tapi hati itu memang itu yang sangat mahal. Kemudian ke Inang Tina. Iya. Ke Inang Tina, bagaimana supaya mereka berani? Ya, yang pertama memang kepada pengurus itu harus berani, harus mau dengan rela, dengan tulus mengajak. Jadi mengajak, membawa, kemudian mencoba untuk berpartisipasi. Mereka diikut sertakan, kemudian diajak berpartisipasi. Kalau salah, jangan terus dinilai jelek sekali. Kita evaluasi secara bersama dengan mengatakan kita mengevaluasi, tetapi ini demi kemajuan kita bersama. Saya juga sekarang di sini berusaha sebagai saya berusaha saat ini saya sebagai penasehat Perwati. Jadi saya berusaha untuk sedikit you have to ke belakang sedikit, jangan terlalu maju. Tenang. Ketika teman kamu bicara, saya pegang tangan saya untuk saya tidak bersuara gitu ya. Nah, saya terakhir bicara kemudian diajak mereka ikut. Benar Inang, kembali saya katakan kepada Inang Yusnawati, itu pengorbanan. Pengorbanan waktu. Di umur saya yang sudah hampir juga 60 ini, saya juga masih ikut mengajar dan memberikan Bible study kepada para pelacur di Bukit Maraja. Kalau ibu-ibu tahu itu di Pematang Siantar, di Bukit Maraja. Saya membawa adik-adik ini, adik-adik perempuan berpendidikan teologi ini, saya yang setir sendiri. Sampai kepada akhirnya mereka sendiri mengatakan, Kak, akulah dulu yang memimpin. Sudah bisa aku memimpin. Jadi dengan saya bawa mereka ikut serta seperti itu, 3-4 kali, kemudian satu pelayanan, kemudian kepada pelayanan lain. Dan saya terima mereka sebagai teman saya sendiri. Saya nggak pernah merendahkan mereka, Inang, maaf. Kalau pengurus jangan merendahkan temannya. Anggap aja dia sama dengan kita. Oh, dia adalah teman saya yang sedikit pengetahuannya kurang dari saya. Itu dalam hati kita gitu. Oh, dia taunya sekarang seperti ini. Jangan terus dicerca. Dengan demikian nanti dia punya keberanian perlahan-lahan, Inang ya. Ya, jadi kalau kita tidak mengajak mereka memang mungkin sulit. Nah, ini mungkin banyak karena pandemi ini memang sangat sulit sekali bagi kita untuk bertatap muka. Saya lebih suka tatap muka daripada Zoom seperti ini, Inang. Terus terang, walaupun dikatakan orang kalau Zoom seperti ini lebih murah, saya lebih baguslah mahal daripada nggak bertemu gitu ya. Mereka bilang susah di dalam itunya, IT-nya ini juga. Terus kemudian ya beda mungkin ya, kalau langsung seperti berdoa itu susah banget kalau kita minta suruh berdoa. Itu susah, nggak mau begitu. Jadi selalu menolak gitu. Itu saya kesusahan sekali. Dan ini juga kan IT. Ya, kita tidak melihat respon secara langsung, tidak bisa melihat sekaligus layar. Ini ada tiga lembar. Saya tidak semuanya ada di sini. Itulah Inang Tina ya. Inang kakak tadi ini aku nomor 16. Oh, 17. Namboru ya. Namboru ya. Nah, ajaklah mereka, kemudian perlahan-lahan dilibatkan mereka itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah terima mereka apa adanya. Nah, jadi saya tidak membanggakan diri. Saya tahu saya jelek. Saya tahu saya bodoh, saya bilang gitu ya. Ya, tapi apa adanya. Dengan keberadaan saya datang dengan gitu mereka terima gitu. Artinya jangan terus merasakan
saya paling hebat. Aku kan sudah sekretaris. Jadi sekian lama aku lebih hebat dari mereka, saya lebih senior. Enggak, datang aja dengan mereka, terima mereka apa adanya. Akhirnya mereka pasti mau. Ya. Untuk Inang Yusni ya gimana ya, ya itulah fakta dalam kehidupan kita ya Inang ya. Dalam persekutuan kita. Tapi jangan terus menyerah. Jangan terus kita menyerah bahwa ya pada waktunya Tuhan pasti akan mengubahkan kok. Dari berapa ini? Sekitar 56 kita yang ada di sini, 58 kita yang ada di sini, ya paling tidak nanti akan mempererat sisterhood ini. Katakanlah 50% atau 25% dia akan menjadi ketua yang sungguh-sungguh punya care terhadap anggotanya kayak gitu. Jadi ya kita harapkan memang seluruhnya, semuanya. Tapi kalau itu enggak bisa, kan enggak juga lah bisa sekali semua dengan secepat ini Inang ya. Nah, kalau ini menjadi pergumulan kita, baiklah supaya kita tetap mendekatkan diri dengan sisterhood kita ini dan tetap mendekatkan diri juga dengan Tuhan kita itu. Ya, kita kasih kesempatan kepada teman-teman kita. Dan tadi seperti yang saya katakan, ya jangan menganggap teman kita itu sebagai saingan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta Basa. Ya, selanjutnya kita buka lagi 3 pertanyaan untuk yang ingin bertanya. Tadi Inang Ance dulu ya. Oke. Inang Ance, silahkan di-unmute Inang. Masih belum ke-unmute, Inang. Buka, Inang Ance. Masih mute. Ya. Oh, belum. Masih mute, Inang Ance. Kasih tahu deh apa yang dipencet. Tanda mic yang warna merah itu, Inang. Mute. Enggak warna merah, tanda mic. Ya, ada tulisan mute. Yang lain dulu kali ada Prisil. Oke, sebentar ya Inang Ance ya. Nanti kita kembali lagi ke Inang Ance. Selanjutnya aku boleh ya, aku ya. Boleh ya? Silakan. Saya boleh enggak? Siapa dulu dah? Silakan Eda Sofi. Oke. Habis itu nanti ada ini. Siapa? Terima kasih Inang Basa. Oh siapa? Oh ya silakan. Inang Merli dulu. Oke silakan. Ibu Merli. Oh Inang Merli dulu jadinya. Ya silakan Inang Merli. Oh Inang Sofi aja dulu. Baru Terima kasih Inang. Terima kasih Inang Basa. Terima kasih Eda Prisil. Saya mau sedikit sebetulnya tambahan dulu Inang. Kita memahami di dalam Alkitab sendiri yang begitu panjang, di dalam budaya patriarkat ya, dia orang Israel sama dengan orang Batak sebetulnya. Dan untuk mendobrak budaya patriarkat itu bagi perempuan kan memang tidak mudah gitu. Namun Tuhan juga memberikan di dalam rencananya banyak juga perempuan walaupun mungkin di dalam satu buku di Alkitab itu hanya 1 atau 2 perempuan yang tampil, namun tetap ada gitu. Sampai kita juga memahami di dalam Paskah perempuan juga berperan gitu. Hanya yang saya mau tanyakan beribu-ribu tahun kemudian setelah sekarang Inang, kalau Inang lihat di budaya Batak atau di HKBP secara khusus, bagaimana perkembangan peran perempuan itu sendiri? Sebagai contoh Inang Basa sendiri tadi mengatakan bahwa siapa tadi yang pegang tangan Inang kalau bisa jangan bicara gitu ya. Nah, yang seperti itu Inang, untuk perempuan menjadi maju, apakah betul harus laki-laki memberi ruang ataukah perempuan itu sendiri yang harus berupaya untuk maju gitu? Bagaimana paradigmanya seperti itu? Karena ya seperti kita bilang di Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, mungkin yang dikatakan ya hanya Miriam, hanya Deborah, lalu Priscilla, Aquila di Perjanjian Baru tidak banyak Inang di dalam sekian ratus halaman Alkitab gitu ya. Gitu walaupun memang Tuhan juga tetap menempatkan peran-peran itu ada dan tidak terlupakan sama sekali peran perempuan. Nah, kalau dibandingkan sekarang bagaimana?
di HKBP. Inang sendiri mungkin sudah banyaklah yang dilakukan sebagai pendeta maupun di bagian dalam komunitas. Mungkin bisa Inang ceritakan lah bagaimana Inang bisa demikian maju. Gitu. Itu boleh menjadi inspirasi bagi kita semua yang mendengarkan di sini. Dan bagaimana perkembangan peran perempuan itu di HKBP sebetulnya menurut pandangan Inang. Terima kasih. Terima kasih Inang Sofi. Selanjutnya Inang Ance sudah bisa ya, sudah. Silakan Inang Ance. Kedengaran ya, Inang. Pertama saya bertanya, tadi kata Inang, apakah seseorang dalam punggungan kerja itu hanya melayani sesuai dengan talentanya? Itu Inang. Dalam pengalaman saya Inang, saya sekarang umur saya 84 tahun Inang. Jadi dalam pengalaman saya sebagai anggota seksi perempuan, saya selalu melayani di bidang musik, ya Inang. Jadi ketemulah sekarang, padahal kata Inang tadi untuk sisterhood ini perlu inisiatif tampil untuk menyemangati saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, pasrah, dan sebagai orang tua saya kadang-kadang tempat bertanya, tapi saya kurang kemampuan karena tidak punya pengalaman Inang. Saya terlena dengan talenta saya itu. Jadi saya hanya terlena. Jadi ini mungkin Inang barangkali untuk yang muda-muda ya walaupun punya talenta di situ harus dalam COVID-19 inilah sekarang saya rasakan akibatnya Inang. Saya sepertinya tidak pandai tampil, tidak punya inisiatif untuk menyemangati pergumulan teman-teman saya yang lain. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Inang Ance. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari Inang Merli ya. Silahkan Inang Merli. Iya, saya ini Merli Sibarani Buru Huta Barat. Iyalah ya. Nomboru dokter. Saya sendiri dan saya sudah lansia. Tapi saya sangat ingin ikut serta di SP ini karena dengan periode sekarang kulihat agak sedikit maju dan lebih kreatif. Jadi sangat menarik. Jadi itulah kira-kira ada handalan di saya. Apakah saya layak masih di SP yang mestinya saya di lansia? Tapi memang saya anggota lansia tetap. Nah, malah ikut pengurus sosial di sana. Jadi yang saya tanya sangat menarik dengan pernyataan dari Nomboru ya, nggak usah panggil itu ya pendeta, pendeta Buru Huta Barat. Saya susah tadi entah nyonya mana nggak tahu Basaria Buru Huta Barat. Jadi saya sangat menarik sekali. Inisiatif dari kami memang sudah sedikit ada, tetapi kita kadang-kadang takut atau segan mengutarakan talenta atau pengajaran kepada yang muda, takut mereka tidak terima. Itu satu. Lalu kedua, mengkaderisasi yang muda inilah, saya itu mengajar KUR. Dan memang saya juga guru sekolah di sebuah sekolah gitu. Jadi saya memang dalam pedagogik semua itu saya bisa dalami semua karena saya memang sampai ke B1. Nah kira-kira begitulah Inang, tapi saya sangat sesalkan sekali kami yang tua-tua ini, lansia ini tidak bisa memilih kaderisasi atau tidak. Apakah kami sudah memberi teladan? Karena kami masih bertokol di SP itu sendiri, di mana mereka itu mestinya mereka yang maju. Dan memang udah kelihatan lebih maju. Cuman satu hal yang saya sangat kemukakan. Maaf, nggak ada kata tersinggung di sini. Saya 1000 kali maaf. Pengajar KUR di SP ini masih seumur saya. Jadi, apakah tidak layak untuk dikaderisasikan
Tetapi saya dengar tidak ada yang berani. Apakah mungkin kami yang tua-tua ini karena masih bercokol di sana, mereka itu ketakutan atau segan, merasa tidak bisa. Bagaimana usaha-usaha kami guru kur ini untuk mengkaderisasi? Karena kalau memang sudah seumur saya, sudah layak harus berikan, percayakan kepada mereka supaya terjadi generalisasi. Dan seorang pendeta pernah bilang ke saya, Inang, keberhasilanmu adalah kalau Inang bisa menggantikan atau menunjuk kadermu atau penggantimu. Itu sangat melekat. Menggantikan atau mencetak penggantimu. Itu dari pendeta Inang Basa, masih kenal. Inang Amang Pendeta Siboya, David Siboya, bekas sekjen dulu. Sekarang pendeta resort di Jalan Jambu. Ini kira-kira Inang, saya juga untuk kepada teman-teman, kita beri kepercayaan kepada mereka. Dan saya percaya, mereka juga kepengen itu sebenarnya, tapi ketakutan. Apakah ketakutan mereka itu tidak bisa berhasil oleh karena ketua SP-nya kah? Atau guru pengajar ini? Ini kira-kira Inang Pendeta. Inilah kesulitan kami, padahal harus sepikir dan seperasaan. Lalu kita mendoakan. Mewujudkan ini bagaimana kira-kira tindakan seorang ketua SP terhadap memang kelihatan dia berbakat untuk menjadi pemimpin kur atau pengajar kur. Nah, kira-kira inilah jauh saya daripada kebencian, karena saya sendiri juga sudah tidak ada lagi, sudah mengkarakterisasikan yang saya jadi guru, pengajar kur, ke yang lebih muda, dan memang kelihatan nyata sekarang. Nah, sekarang saya mau bertanya ini, gimana ini keadaannya? Sehingga keadaan lansia itu sebenarnya harusnya banyak, tetapi tidak mau anggota-anggota yang seperti saya umurnya, atau yang 65 ke atas, tidak mau datang ke lansia. Mereka tetap bercokol di sana. Jadi kira-kira apakah ini penghalang? Kira-kira begitu. Maaf, saya bukan menyinggung seseorang. Diampuni Tuhan saya kalau memang saya ada kebencian. Terima kasih. Dan inilah kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Inang Merli. Silahkan Inang Pendeta Basa dijawab dan ditanggapi. Iya, terima kasih. Kalau ini dari atas dulu lah, yang pertama tadi. Silahkan Inang. Ya, Inang Sophia Hutagalung ya. Bagaimana langsung aja bagaimana peran perempuan HKBP sekarang. Ya, kalau saya melihat peran perempuan HKBP sekarang ini adalah terus maju dia, Inang. Masalah kita adalah eksklusivitas. Kita terlalu eksklusif dengan HKBP itu sendiri. Sehingga tidak bisa dilihat, tidak bisa terukur kemajuannya oleh orang lain. Kalau di HKBP dia itu, saya melihat begitu banyaknya resource di sana. Hanya HKBP. Tetapi ketika dia keluar, di sini mungkin yang susah. Inklusif, kita di dalam aturan peraturan kita dikatakan kita adalah gereja yang inklusif, jemaat yang inklusif, tapi kita sendiri tidak membuka diri kita kepada yang lain. Di sini yang saya lihat kadangkala kalau kita pergi ke, katakanlah tidak usah dulu lintas iman, tetapi oikumene, yang oikumene. Nah, kita nggak kelihatan karena kita tapi karena saya juga adalah mantan daripada direktur departemen perempuan atau wanita pada waktu itu. Nah, kita cukup sibuk dengan kita sendiri di HKBP sendiri. Tetapi kita lupa bahwa orang lain itu, kalau saya katakan HKBP should be a leader to others. Ya, harus menjadi pemimpin. Tetapi kadang-kala kita hanya mau untuk kita aja gitu. Coba lihatlah,
Coba lihat kalau kita mau, mungkin ibu-ibu enggak, atau ada kegiatan bersama dengan pendeta, pasti kita dengan pendeta. Saya mau mendorong, itu saya sebab tadi ada di slide nomor berapa tuh, ada agak terakhir tadi itu, agak terakhir, bukalah komunitas dengan lintas iman. Walaupun ini zamannya pandemi, ada banyak kalau kita bisa membuka komunitas-komunitas kepada yang lain, kita akan lebih lebih semangat, kemudian kemajuan kita itu akan dilihat orang. Kita punya profesor kok Inang di AKBP ini, perempuan ya. Tetapi itu di kalangan kita dia nggak kelihatan tempat yang lain gitu. Nah, jadi kalau saya yang melihatnya itu adalah bahwa kita belum inklusif. Kita masih terlalu eksklusif dengan diri kita sendiri. Saya nggak mengatakan bahwa diri saya sudah berada di sana, tidak seperti itu juga. Tetapi itu juga bisa dimulai dari SP ini, dari program-program SP itu sendiri. Inang, coba kita lihat, saya sudah banyak menjalani dan mendorong, ya memang sudah ada. Untunglah, saya katakan untunglah pandemi ini. Jadi bisa lebih cepat kayak gitu dengan teman yang lain. Coba lihat kalau SP, kalau saya datang ke SP Kebayoran, apa yang mau kalian perlihatkan kepada saya? Nggak ada kan? Adakah kelompok satu komunitas, misalnya komunitas penganyam di sana, atau membuat sepatu di sana dari ibu-ibu, atau membuat bunga di sana? Nggak ada. Nggak ada. Adakah komunitas yang dia terus-menerus sebagai shelter ataupun pendamping orang-orang atau anak-anak yang menerima kekerasan terhadap bapaknya dalam rumah tangga? Nggak ada. Pendoa syafaat. Kenapa Pendoa syafaat itu bukan satu komunitas. Ya, betul Inang. Nah, itu maka saya katakan, sekarang ini sudah mulai ada di kelompok-kelompok doa itu, di zaman sekarang sudah mulai ada kelompok-kelompok doa. Nah, tapi apakah kita membuka diri juga kepada yang lain? Ataukah hanya komunitas HKBP aja gitu? Nah, tadi pertanyaan Inang itu adalah bagaimana peran perempuan HKBP dan bagaimana posisinya sekarang Inang Sophia ya, supaya kita lihat kan begini Inang Ance ya, kalau hanya kepada diri kita itu kan juga kan kita sudah hebat, kita sudah maju, tapi marilah sampaikanlah kemajuan kamu itu juga kepada yang lain. Nah, itu dia. Jadi coba Inang use your creative thinking. Kita asah kekreativitasan berpikir kita mau buat apa lagi kita di sini. Coba pergi ke Bandung. Saya ya ini tidak jadi kami pergi ke Bandung. Saya udah punya rencana untuk membawa PPD Bandung itu untuk melihat komunitas Muslim di sana. Tidak hanya Muslim, GKP bersama dengan yang lain di sana gitu. Jadi sebenarnya ada banyak. Nah, untung saya katakan pandemi ini kami sudah buat di Humbang. Nanti boleh datang kapan-kapan. Tadi dia telepon sama saya cuekkan aja. Itu sudah ada komunitas membuat bakery Inang. Jadi dia kemarin itu karena COVID penghasilannya hilang ya. Jadi kami coba untuk mendampingi sana. Terus Inang pembuat batik Humbang sudah ada. Nah, nanti bisa tanggal 6 saya ke sana, mungkin saya bisa lihat. Nah, itu kelompok-kelompok perempuan di sana. Jadi saya bilang PPD-nya itu coba pikir apa yang bisa kalian kerjakan. Di Humbang ini kan itu kan satu daerah yang cukup dekat satu sama lain. Cari orang-orang yang benar-benar penghasilan sekarang hilang, kita coba membantu mereka. Apa yang mereka bisa buat. Ada juga kelompok tukang kerupuk Inang, nggak apa-apa lah ya kerupuk ya, kan kerupuk itu kan murah harganya ya, tapi mereka ada 10 orang ibu-ibu, sekarang sudah 15 lagi, mereka bangga sekali, kadang-kala mereka video call saya, Inang udah banyak loh kerupuk kami, katanya, maksudnya adalah tolong jualkanlah Inang, ya nggak apa-apalah, itu pun kita senang, dan itu tidak hanya HKBP, karena saya bilang coba supaya kemajuan HKBP itu semakin keluar. Iya, makin keluar. Jadi kalau peran perempuan HKBP itu Inang, kalau dia semakin terbuka kepada yang lain, janganlah menjadi eksklusif,
pastilah Tuhan akan lebih, saya bilang lebih ya Nang ya, lebih memberkati lagi. Ya Nang Sophia ya, saya rindu nanti ke Kebayoran Baru paling tidak bulan 9 udah ada satu kelompok di sana. Kelompok pengasuh anak-anak apalah kayak gitu. Anak-anak jalanan, anak-anak nakal gitu ya Nang ya. Jadi semacam ada bridging lah antara gereja dengan komunitas ya. Iya. Jadi kan supaya kan kita Sophie juga silakan Nang Tina. Peranan tadi sama seperti saya tadi, tambahan dari Inang Sophie kan bilang apakah yang menghambat, mungkin itu peranan dari kaum lelaki itu juga harus memberikan dorongan barangkali. Nah itu maksud saya dari orang rumah sendiri. Iya. Memang susah ini Nang, apa ya, sangat misalnya, kebetulan saya udah sendiri sih, tapi saya kan merasakan dulu 10 tahun yang lalu, itu saya sangat susah untuk memberi, padahal saya senang untuk membagi gitu ya, apa talenta. Kebetulan saya suka nyanyi juga ya, musik dan prakarya apa. Saya juga sekretaris dulu, jadi senang bicara gitu. Nah itu saya selalu dihambat dulu dengan ini, alasannya lah anak-anak dulu seperti nggak percaya gitu, padahal saya mau ngurus rumah tangga dan keluar itu bersamaan. Maksud saya memang seperti Inang Sophie bilang tadi kan, peranan laki-laki ini juga di belakangnya itu yang membuat kesuksesan seorang perempuan ya Pak. Ya, saya selalu lupa karena suami saya telah selalu mendukung gitu ya. Ya sepanjang saya tidak melupakan diri saya sebagai ibu dan istri, ya silahkan seperti itu dia ya. Jadi saya pikir sebenarnya Inang, sebenarnya saya nggak tahu ya, mungkin saya salah. Sebenarnya kita yang perempuan ini yang terlalu terbeban. Kadangkala suami saya katakan tadi tidak pernah memberi kekangan kepada saya, tapi kadang-kadang itu yang membuat saya, aduh, dia udah makan belum ya? Nah, saya yang pikirannya ke sana. Artinya kita sebenarnya yang memanjakan suami itu. Bisa kok dia melakukan sesuatu, tetapi saya mau katakan di sini, kemarin saya paling lama berangkat ke Sulawesi, 10 hari, itu saya buat makanan 20 macam. Waduh. Sehari sebelum berangkat, saya permisi hanya untuk masak. Tapi saya berpikir juga, bodoh sekali lah kamu Basah. Kayak dia gak bisa apa-apa. Emangnya kamu tahu nanti dia tidak jajan keluar? Artinya beli makan keluar gitu ya bersama teman-temannya. Kenapa saya mesti memaksakan diri membuat seperti itu? Dan Amang juga bilang, gudang masih panganonon, lo jahoan non, katanya kayak gitu kan. Tapi kadangkala ya itulah, saya mau memanjakan dia, walaupun saya pikir itu salah gitu ya. Nah, itu satu dari diri kita yang harus kita lihat. Kita harus buka. Kita harus beri pengertian kepada mereka. Bisanya kau Amang memasakkan, kayak tadi saya bilang, kayak mana ya sebenarnya cara memasak katanya. Nah ini gini, lihat caranya seperti ini, penggorengannya begini. Kalau apinya terlalu besar, kecilkan. Jangan sampai minyaknya, asapnya sampai udah ada kemudian kau masukkan ikannya, nggak seperti itu. Jadi dimulai mereka diajari, kan nggak marah, nah. Kan kalau namanya saling mencintai kan enak itu kan. Tapi kalau itulah kau bodoh kali pun, kan nggak enak, belum apa-apa udah bodoh kali gitu. Ada bahasa-bahasa komunikasi. Kemudian juga memang kita mintalah kalau ada di sini masih ada Inang Sitanggang, kita mintalah supaya ya kaum bapak itu memberikan waktu kepada ibu pada waktu SP seperti ini ada seminar, berikan waktu berapa lama. Tapi Inang, memang kita juga harus tahu waktu, sadar waktu. Artinya ya janganlah kita membuang-buang waktu kita itu dengan percuma. Kalau sedang SP lah. Kadang-kala kan dari SP dia pergi ke karaoke lah lagi. Karaoke sekarang udah tidak bisa ya, udah nggak bisa. Atau pergilah ngopi lagi ke sana. Sehingga ketika pulang dia sudah 5 jam, 6 jam gitu. Capek gitu. Ketika capek kita komunikasi pun sudah tidak enak kepada suami. Tapi saya pikir benar bahwa kita juga, itu perlu dicatat juga Inang, kalau memang di Kebayoran itu seperti itu ya, memberikan para kaum bapak. Tapi gimana Inang ya, kalau saya udah setuju gitu. Saya lebih setuju kalau kaum bapak ini lebih banyak dibina gitu loh. Iya. Bina kita dulu lah. Oh, dibina kita dulu ya Nang ya, gitu ya. Karena ya kaum bapak ini
bagaimana ya? Baik, saya pikir baik kok mereka ini sepanjang kita juga berkomunikasinya baik kepada mereka gitu. Nah, kalaupun itu kita dulu mungkin perlulah ada catatan bagi ketua untuk nanti sampaikan kepada pendeta bahwa diberikan waktu kepada kaum ibu sekian jam setiap hari sekian supaya mereka bisa lebih maju lagi. Itu ya Inang Sophia ya. Kuncinya di kita perempuan kok, Inang, kalau soal itu. Kuncinya di kita ibu-ibu perempuan ini, kalau bisa mengatur waktu dengan baik, itu suami-suami itu malah menghargai. Sambil kita pelayanan, semuanya berjalan lancar, itu suami kita salut sama kita loh. Itu aja, Inang. Satu, kalau dipercaya maksudnya beda umur jauh itu selalu dianggap anak kecil. Jadi curhat saya nih. Saya dianggap anak kecil terus sama suami dulu. Saya sendiri. Gini Nang, nanti kalau udah pelayanan pas waktunya gitu ya, jangan sampai lama sekali. Sampai di rumah ceritakan bagaimana tadi sukacitanya di pelayanannya itu. Pasti dia ikut. Oh, oke lah Inang. Salinai hulia peho musetiki, lau maho katanya. Kan enak gitu kan, semangat kita. Ya, Inang Ance. Ya, musik tadi Inang ya, terlena dengan talentanya sendiri. Tapi apakah saya juga ini? Oh ya, ya. Saya pikir apa yang sudah Inang lakukan itu sudah cukup baik. Tapi memang ini terkait juga dengan yang dikatakan oleh Inang panggil main laku ya Boru Tabarat juga ini Inang Merli ini karena memang saya nomor 17. Oh, ya, ya, main iya. Ya, itulah memang menariknya kita yang sudah tua ini. Artinya kadangkala kita tidak mau melepaskan apa yang ada pada kita. Gitu. Atau kita terus bernostalgia dengan apa yang ada pada waktu lampau. Saya juga sudah memasuki fase itu, Nang. Tapi saya terus-terusan ingat, oh jangan terlalu banyak bercerita soal masa lalu gitu ya. Nah, jadi talenta yang Inang masih berambisi. Kenapa, Nang? Apa tadi? Kata Inang Merli masih berambisi. Saya. Iya, iya. Sebuah ini di dalam sebuah. Ya sebenarnya ambisi kita itu boleh kita turunkan ke bawah kalau kita mengingat bahwa sudah ada di belakang kita anak boru kita. Sudah ada di belakang kita generasi yang lain lagi. Jadi saya pikir kalau lansia itu enggak penghalang. Kenapa dimasukkan ke lansia, ada kategori lansia, supaya ceritanya sama. Kalau cerita Inang Vera Simorangkir ini berbeda sama cerita saya. Itu jelas. Itu jelas. Apalagi dengan Inang Merli. Inang Merli dan Inang Vera Simorangkir itu sudah jelas nanti. Permainan IT mereka itu sudah lebih tinggi daripada kita. Tadi saja saya minta share screen, minta tolong orang lain. Misalnya seperti itu Inang. Jadi kenapa dia dikategorikan lansia? Lansia itu bukan penghalang. Bukan penghalang. Kenapa dia dikategorikan supaya ada di sana saja? Sebenarnya supaya ceritanya itu sama. Pengharapannya itu sama. Sudah tadi ceritanya, pengalaman-pengalamannya itu nanti dibolak-balik di tempat yang itu. Bisa disampaikan kepada yang lain? Bisa, tetapi biarlah itu di tempat lansia. Nah ini terus mau di SP, silakan mau di SP. Silakan, karena SP itu perempuan loh dikatakan tidak semuanya. Perempuan itu adalah semuanya yang ada perempuan di seksi itu sendiri, di gereja itu, di huria itu ya. Jadi boleh masuk tetapi sudahlah. Sedikit mundurlah kita gitu ya. Kita berikan tempat kepada yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk kaderisasi mungkin seperti yang saya katakan di sesi pertama tadi, ya kalau terus kita yang mengatakan ini salah ini benar, mungkin itu menjadi ketakutan mereka. Tetapi ketika kita biarkan mereka, ya jelaslah Inang Merli, kalau suaramu itu lebih cantik daripada suara saya yang Inang kader, ya tentu Unang Madison Inang Merli, takut aku memimpin nanti terus. Bukan langsung disalahkan ya, tapi udah langsung ada perasaan bersalah sebagai orang yang dikader gitu itu Inang. Nah, tapi kalau Inang apresiasi dia bagus.
yang seperti ini sudah cocok. Tinggal tambahkan sedikit lagi. Nah, cruise-nya itu tadi apa, cruise atau apa saya kurang tahu ya. Itu begini sedikit lagi. Nah, jadi saya juga kan semangat gitu, enggak takut. Nah, pengkaderan itu pun terjadi gitu. Nah, tapi kalau saya terus mengatakan ini salah, nah di situ yang sisterhood itu harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, saya pikir itu saja. Jangan takut tidak diterima yang muda, takut tidak diterima yang muda. Ya itu tadi saya katakan, sebenarnya bukan kita yang takut tidak diterima yang muda, tapi orang muda itu takut menerima kita yang sudah tua. Ya kan Inang Vera Simorangkir, ada Inang Priscila. Ya, silakan Inang. Inang, tadi pertanyaan saya bukan itu. Apakah seseorang dalam punguan hanya dapat melayani sesuai dengan talentanya? Oh, iya. Ya, sebenarnya yang paling ideal adalah dia melayani sesuai dengan talentanya. Tetapi kan talenta itu boleh dikatakan itu tetap ada pada kita. Apalagi kalau kita kembangkan terus. Tetapi ketika ada posisi-posisi, kan itu. Ketika ada struktur yang membuat talenta kita itu dimasukkan ke struktur itu mungkin yang janganlah terus-menerus di sana. Kalau Inang talentanya adalah musik, tetapi tidak sebagai ketua musik, ya teruslah dalam musik kan. Jangan terus merasakan, aku merasa kehilangan setelah corona ini. Masih bisa kok Inang main musik. Tadi kenapa tidak main musik ya? Kenapa tidak ada musiknya ketika Inang, siapa tadi yang menyanyi itu gitu. Susah, teknologi Zoom susah ini menghubungkan ini. Betul, iya. Tapi kan bisa hanya musik, hola musik kayak gitu. Nah, artinya kalau talenta itu terus kita pertajam. Tapi yang mau saya katakan juga Inang, ketika Inang punya talenta yang sudah begitu baik, mari juga silahkan bagikan talentamu kepada yang lain. Mungkin ada yang punya talenta yang sama dengan Inang, tetapi dia punya talenta masih 2. Inang sudah punya 5. Berikanlah pada yang lain. Ya. Oke, terima kasih Inang. Baik Inang Pendeta Basas, sekarang sudah mau jam 4 ya, apa kita akan buka satu sesi pertanyaan lagi? Oke, ya. Atau bagaimana Eda Sofi? Kalau masih ada yang mau, mungkin 1-2 lagi, silakan. Silakan kita buka lagi sesi pertanyaan ya. 3 orang lagi kalau memang ada. Inang Antin ya. Inang Antin, saya lihat Inang Lady juga. Ya. Inang Lady. Ya. Satu lagi yang ingin bertanya atau Ayo. Inang Resi. Oke. Inang Resi. Oke, silahkan dimulai dari Inang Antin ya. Silakan Inang Antin. Bukan Inang, saya mau bilang Inang Lady karena dari tadi udah. Kalau gitu diganti. Diganti yang lain. Saya bisa langsung WA Zapren nanti sama Pak Basa. jalur khusus ya Inang. Ayo. Silahkan Inang Lady. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Selamat sore Inang Basa. Halo. Sore Nak. Selamat sore Inang Basa. Ini ibu konduktor SP ini Nang, udah 50 tahun. Oh, saya sangat ingat dengan Inang ini. Nah, saya Lady Tambunan, Guru Nenggolan. Saya itu Inang bajunya Pendeta Enar. Ya. Makanya saya Inang kan pernah nginep. Inang pernah nginep di rumah saya dulu. Nah, jadi ya, terima kasih Inang masih ingat saya. Jadi begini, mengenai saya bukan menanggapi, tapi meluruskan kembali yang dikatakan Inang MC Sibarani Merli. Memang begitulah keadaannya ya. Saya itu sudah sekarang 83 tahun masih tetap sebagai dirigen ya. Dalam keadaan COVID ini pun saya juga mengatakan kepada ketua, tolong kalau bikin virtual ini coba dulu yang lain yang bikin. Tetap ketuanya mengatakan enggak bisa, tetap saya. Jadi saya itu sebetulnya sudah dari kapan itu saya tuh sudah kepingin sebetulnya menyerah terimakan tugas saya ini. Tetapi memang ya kalau untuk talenta sulit memang ya.
mengalihkan talenta kepada orang lain sulit. Tapi mengalihkan pekerjaan kepada orang lain itu bisa dipelajari. Kalau talenta itu sulit sekali memang ya. Saya sendiri sudah menyadari bahwa saya itu sudah lelah kok sekarang untuk mengajar itu. Mungkin kalau sesudah COVID pun saya sudah nggak kuat mengajar karena kita udah tua ya. Nafas pun tidak sampai lagi. Jadi sebetulnya sekarang ini saya sudah berusaha juga mencoba ya untuk ada kader-kader ya, saya coba. Tetapi enggak pernah mateng-mateng ini kader ini. Nah, enggak pernah mateng gitu loh. Jadi saya sudah berusaha umpamanya mengganti saya itu siapa, tapi belum ada yang kena begitulah kira-kira. Apa karena saya di situ terus mereka enggak berani seperti Inang bilang tadi, saya juga enggak mengerti ya. Tetapi tolonglah bagaimana yang harus saya lakukan untuk saya supaya bisa tidak lagi mengajar. Tetapi saya katakan bahwa saya siap tetap di belakang, saya membantu di belakang ya. Dan saya tidak menyia-nyiakan talenta saya karena saya memang bisa mengajar dan saya tidak mau menyia-nyiakan pemberian Tuhan itu kepada saya. Itu pun membuat lagu, menulis lagu, siapa saja yang meminta dituliskan lagu saya tuh siap, seperti lansia umpamanya. Tolong kalau nggak ditulis Inang Lady kami nggak bisa nyanyi katanya. Itu saya tetap mengerjakan. Siapa saja yang meminta saya tetap siap. Nah itulah talenta saya itu yang saya salurkan. Tetapi mengenai sebagai dirigen ini memang sampai sekarang itu kok belum ketemu saya siapa yang harus menggantikan saya. Tapi kalau saya biarkan saja begitu kan saya berdosa Ina. Ya, saya membiarkannya biar aja masa bodo amat itu mau nyanyi kayak SP mau nggak nyanyi bodo amat. Itu pun tidak bisa saya lakukan karena saya terlalu terngiang di telinga saya. Kalau kamu punya talenta, kamu harus menyalurkannya. Itu yang saya pegang selalu. Nah, inilah tolong Inang Basa, bagaimana sebetulnya sikap saya sebagai dirigen sampai sekarang ini untuk mengalihkan tugas saya ini kepada yang lain. Begitu, Inang. Terima kasih, Inang. Terima kasih, Inang Lady. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Inang Resi tadi. Oh ya, Inang Resi, silakan Inang Resi. Unmute. Silakan Inang Resi, masih di mute itu. Masih, ya sudah ya. Thank you, terima kasih. Terima kasih Inang Pendeta yang tercinta. Sudah banyak hal-hal yang memang kita dengarkan. Sangat positif sekali ini untuk membangun wadah daripada seksi perempuan. Ya sudah barang tentu khususnya ya kaum wanita lah. Nah kebetulan saya juga adalah wanita yang yang juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga mengabdi di negara ini, bahkan sampai saat ini, demikian juga ada kerinduan juga untuk bagaimana saya ikutlah di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam sudah barang tentu di SP yang saya terdaftar adalah di sektor Sarohaya daripada WIK daripada yang ada di HKBP Kebayoran Baru ini. Memang tadi setelah saya dengar-dengar intinya, saya juga jadi banyak tambah ilmu ya. Kita pun secara leadership ya, juga sudah diajarkan bagaimana cara memimpin ya. Jadi yang ada saya lihat yang sangat istimewa juga di perempuan Batak ini ya, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kaum wanita khususnya perempuan Batak ya dari identitasnya punya identitas punya kekerabatan juga kepercayaan yang sangat kental diberikan juga kepada perempuan Batak cita-cita yaitu Hamau Raun Tai Hagabian dan Hasangapon juga di dalam perjalanan dapat dibuktikan juga bagaimana wanita ini kita lihat sangat diperdulikan dan ada dukungan-dukungan daripada generasi ke generasi daripada orang-orang tua kita
Kita lihat tadi misionaris juga merubah daripada keberadaan dari status perempuan. Nah, jadi ditambah lagi tadi Inang Pendeta, bisa saya ambil intinya bahwa perempuan itu memang benar, mempunyai bahu-bahu nabulun, ya keranjang yang besar. Begitulah beratnya ya beban sebenarnya. Terus pekerja yang kuat dan keras, itu sangat kita rasakan. Dan saya apalagi selama perjalanan berumah tangga, 5 kali saya tinggalkan provinsi DKI Jakarta, Kalbar, Kaltim, Jawa Timur, Banten, dan bahkan ke Sulawesi dalam meniti karir. Ya, bagaimana membagi daripada waktu. Ya, tadi disampaikan kenapa sih ya sudah begitu besar ya, begitu berkat yang diberikan, demikian juga orang-orang sekeliling kita, apalagi tadi misionaris, tapi tetap ada permasalahan. Tadi yang dari beberapa permasalahan saya kutip ya, kenapa daripada SP perempuan-perempuan daripada HKBP ini kurang maju, ada masalah. Satu tadi takut ya, kurang berani. Sudah itu suami kurangnya, jangan tidak kurang mendukung. Karena saya sangat didukung Situa EE Simanjuntak. Suami saya Situa EE Simanjuntak, Inang Pendeta. Kalau tidak didukung memang tidak akan bisa. Setiap saya keluar SK, silakan nih berangkat. Saya siap untuk mengurus anak-anak. Jangan takut, nah, selalu demikian. Makanya saya bisa berhasil lah sampai ke atas lah. Ya, lumayan begitu. Terus pengkaderan tadi tidak berhasil. Padahal kita semua sudah punya, dikaruniai, malah didukung ya. Didukung. Terus kemudian tapi saya tertarik ya, memang benar apa yang dirasakan, biar supaya ini menjadi perhatian khusus sama kita. Karena saya menampung apa yang ada di luar kan gitu. Setelah saya banyak tahu yang di luar, saya sekarang sudah mulai masuk ke dalam HKBP. Saya memang cinta HKBP dari dulu karena bapak saya juga Sintua HKBP di Jenderal Sudirman ya. Itu saya juga Sintua semua di HKBP. Tahu-tahu saya dijodohkan Tuhan mendapat lagi Sintua HKBP. Apa yang saya tidak pikirkan Tuhan berikan ya. Nah, sehingga banyak yang saya terima juga dari Sintua EE Simanjuntak ini ya, ketenangan dan lain-lain yang saya peroleh, bagaimana dia menjiwain selama ini mulai umur 40 dia sudah Sintua di Gereja Petukangan Selatan ya. Banyak hal-hal yang saya contoh dari cara kehidupannya dan ketenangannya ya. Jadi yang saya tertarik tadi gitu banyak ya keberhasilan dari perempuan HKBP ya. Saya ukur juga dari perempuan-perempuan yang ada di gereja lain, karena saya waktu di daerah saya suka memasukin juga organisasi-organisasi gereja kaum ibu di tempat lain ya. Tidak kalah perempuan SP HKBP ini sebenarnya tidak kalah ya. Tapi apa yang membuat jadi tidak kalah, yang seperti Inang Pendeta sampaikan, bahwa di luar kurang dikenal orang dan kurang diberikan kesempatan di dalam pertemuan-pertemuan. Demikian juga di wadah okumene ya, untuk memanggil pendeta saja ya selalu jadi pilihan. Kalau kita tidak berbicara duluan, selalu tidak dipilih itu pendeta dari HKBP ataupun pengurus-pengurus dari HKBP. Yang itu menjadi masalah. Jadi sebenarnya keberhasilan yang sudah dibuat ya oleh Inang SP HKBP sudah banyak, tapi tidak terlihat. Nah, bagaimana cara kita ya? Bagaimana cara kita supaya organisasi dari SP HKBP ini ya, yang kita cintai besar, bukan khusus untuk HKBP Kebayoran Baru ya, bisa kita jual ya. Kita bisa jual di luar. Nah, tadi salah satu dikasih contoh oleh Inang Pendeta ya, bahwa harus menghidupkan ini seperti di Humbang, di mana di sini ya. Nah, mungkin itu sesuai dengan letak geografis daripada itu ya, orang-orang dan marketing yang ada di sekitar kemana kan gitu, dan ada dukungan dari sekitar untuk itu. Tetapi sekarang yang kecil lah ruang lingkup daripada kita SP HKBP Kebayoran Baru.
pada kesempatan ini apa yang kita masukkan di dalam program kita supaya kita dikenal. Karena soal keberhasilan di dalam ya, soal program-program yang dilakukan sudah banyak kok saya lihat. Demikian juga ibu-ibu HKBP banyak yang pintar-pintar ya. Di HKBP ini semua lengkap. Kalau tidak lengkap mana bisa seperti ini. Ada yang kayak Priscilia, ada yang kayak ketua, ada yang kayak Vera. Semua ini demikian ibu-ibu yang lain semua bisa dimix menjadi sesuatu kekuatan kan gitu. Nah, oleh karena itu kami mohon dibantu program apa yang kami harus buat supaya kita bisa jual daripada dengan keluar, apalagi yang harus kami buat ya di dalam program menyusun program tahunan ya. Mungkin di dalam program bisa kita lihat bahwa untuk keluar itu kita memang sedikit ya lebih banyak kita sibuk dengan kegiatan yang di dalam, betul itu, betul. Dan orang luar juga mengatakan gitu, kalian terlalu tertutup gitu. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, kami pada kesempatan ini yang pendeta, kami bagaimana apa di dalam program itu kita susun ya, ini sebelum berakhirnya tahun 2020 kan biasanya sudah meletakkan program di awal, di akhir tahun ini untuk dijalankan dalam program berikutnya. Apalagi ini sekarang suasana pandemi ya. Tapi kan tadi dikatakan kita harus semangat ya, semangat. Nah, biar supaya kita ini bisa dilihat tidak tertutup, memang soal dogma kita kadang-kadang berbeda dengan gereja lain. Tapi kan kita sudah diajarkan tidak boleh mempertentangkan ya perbedaan. Perbedaan itu harus suatu kekayaan kita anggapkan sehingga kita berguna di mana lingkungan kita berada ya. Nah, oleh karena itu sangat rindu apa sih yang menjadi permasalahan? Kenapa kita tidak dikenal? Kenapa tidak bisa kita jual apalagi di okumene? Saya suka tersinggung itu ya. Ya, saya pernah membawa pendeta ini di Kejaksaan Agungnya dari gereja kita ya. Nah, begitu bergerakan dari orang-orang yang anggota ini banyak ya. Banyak yang ini kan ada yang dari suku Jawa, gereja Jawa, Goro Katolik. Terus langsung yang saya jual itu ya langsung tidak jadi pilihan gitu. Apa sih yang menjadi permasalahan gitu? Saya juga suka mikir apa orang pintar kok amang itu berkhotbah, makanya saya cantumkan kira-kira dengan tidak mempengaruhi daripada kekuatan. Misalnya kita ketua kan ada seksi rohani, seksi apa di bawahnya kan gitu ya. Jadi ini perlu jadi pemikiran inang pendeta. Karena prioritas utama saya rasa ini, kalau kita hidup di dalam Kristus, saya rasa kita semua udah hidup dan mengandalkan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup. Makanya semua bertahan dengan gelombang-gelombang kehidupan kan. Kita tahan dan kuat sampai sekarang. Ibu Yusni itu kuat semua. Ada yang 84 kan, yang paling muda mungkin Vera sama Priscilia di sini ya. Kami udah tua-tua generasi 60 yang banyak pengalaman. Jadi coba pada kesempatan ini kami dibimbinglah, itu yang masih permohonannya kepada inang pendeta, biar kita ini lakulah dijual. Apakah kita sering juga menampilkan dalam bentuk apa di masa pandemi dari secara virtual IT apa yang kita harus program. Ya, kalau ketemu face to face sekarang kan sudah nggak bisa ya. Entah sampai kapan kita pun tidak tahu ini, tapi apakah kita menyerah? Ya, dengan permasalahan yang disampaikan inang pendeta itu juga yang dalam pemikiran kemana-mana nggak laku dijual ya. Nah, apakah ada nanti di dalam program itu dari sikap, dari cara di mana kita berada ya, dimasukkan di dalam suatu program, dalam suatu sistem yang masukkan tentu dari mulai Peraja Tarutung biar supaya dia menyeluruh sampai ke daerah-daerah. Jadi harus jadi prioritas. Dari dulu permasalahan itu ada, tapi permasalahan itu tidak pernah dimasukin. Ya, jadi harus bersifat sentral kepada seluruh ini gereja-gereja apa di Indonesia. Saya rasa kira-kira begitu, agak sedikit menyampaikan apa pengalaman-pengalaman yang saya rasakan selama saya di luar. Tapi intinya adalah yang satu itu. Sayang HKBP ini. Kenapa sekarang battle itu sudah sangat bersuara? Ya, kenapa anak-anak kita itu pada suka ke sana walaupun terdaftar di HKBP? Kenapa kami orang tua juga sebagian banyak gagal membawa anak putri kami
kepada meneruskan generasi daripada HKBP ini. Ya, bisa dihitung ya dari kami para sintua juga sudah saya hitung-hitung itu kegagalan atau tidak. Kan di mana itu letaknya? Padahal mereka akan membawa perahu dari gereja HKBP ini. Ini permasalahan terus tinggal permasalahan. Nah, sudah barang tentu harus dimasukkan suatu sistem yang menyeluruh secara komprehensif dan berlangsung terus-menerus secara konsisten. Itu. Jadi itu perlu menjadi perhatian kita, Inang Pendeta. Saya rasa demikian, Inang ya, yang saya kasih yang tercinta. Mudah-mudahan kita sehat terus. Bagaimana cara kita mendukung HKBP, khususnya SP yang kita cintai. Mauleate, Horas. Terima kasih, Nang Resi. Sebelum dijawab dan ditanggapi oleh Nang Pendeta, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Masih bisa terakhir ya, satu lagi. Tadi Kak Nita kayaknya angkat tangan ya, Kak Nita Simorangkir. Nggak jadi, Kak. Suaranya nggak kedengaran, tapi Kak. Sudah unmute, tapi kok nggak kedengeran ya? Ini? Sekarang kedengeran. Oke, terima kasih. Tapi kecil, Kak. Oh, kecil sekali ya. Oke, kedengeran kah? Saya dekat. Ya, sudah kedengeran. Oke. Selamat sore, Inang dan teman-teman. Begitu juga. Head voice dilepasin. Head voice nggak? Nggak kedengaran itu. Atau lebih didekatkan, Kak. Gadgetnya lebih didekatkan lagi, Kak. Biar pakai headset ya. Bentar ya. Pakai headset ya. Pakai headset, justru nggak kedengeran. Mic-nya deketin ke mulutnya. Volumenya juga dikuatin dong. Bisa, Kak Nita? Nggak ada suara. Coba aja deh. Bisa, Kak Nita, suaranya? Dites dulu. Nggak kedengeran ya? Udah kedengeran. Oke, ini saya pakai headset aja. Oke, Ya, selamat silahkan. sore. Ya, selamat sore Inang dan sister semua di sini, juga Inang Pendeta Basa Huta Barat. Terima kasih. 2 tahun yang lalu mungkin masih ketemu ya kita di Jetun kali. Amat suaranya. Nggak kedengaran juga ya? Deketin aja, Kak, itunya dideketin ya. Oke, kedengaran? Sudah. Ya, kedengaran. Ya. Inang, terima kasih kita bisa bertemu di suasana pandemik dan sangat-sangat ulasannya sangat-sangat membekali kami, dan yang menjadi kedepannya yang menjadi penguatan kepada kami, memang sisterhood ini yang penting itu seperti Inang bilang, competitiveness itu, jangan ada kompetisi gitu Inang. Jadi menurut saya juga kalau kita mau merekrut yang muda, yang ibu-ibu muda, memang ya kita harus memberikan mereka tempat dan harus mengapresiasi seperti Inang katakan tadi. Tapi memang sekarang masalahnya yang muda-muda sekarang kan banyak yang bekerja oleh karena kemajuan yang budaya dan kemajuan kehidupan ya dari bangsa Batak yang perempuan hanya di rumah sekarang sudah bisa bekerja, dan itu juga orang tua juga yang meng-push supaya anak-anaknya bekerja mau laki ataupun perempuan. Tapi ternyata di gereja kita jadi kesulitan, ibu-ibu pun tidak punya waktu untuk mengikuti misalnya PA atau apapun itu ya yang diselenggarakan gereja gitu. Jadi itu juga menjadi satu masalah dan menjadi pemikiran kita bersama, dan juga akhirnya seperti di gereja kita ini Inang ya, saya juga terbuka aja ya bercerita. Beberapa tahun yang lalu beberapa ibu-ibu muda sudah membuat persekutuan ibu-ibu yang muda di luar gereja. Karena apa? Karena waktunya mereka tidak bisa, dan akhirnya kita buat di luar gereja. Dan sekarang di sini ada yang muda ya, ada Evelyn Nababan yang bekerja, tapi dia juga punya perhatian di kegiatan sebagai guru remaja, dan kegiatannya kan banyak sekali gitu. Jadi kita mau rekrut kayak kemarin harusnya dia kita ajak juga di sini sebagai petugas, tapi dia bilang saya masih belum jadi anggota gitu. Tapi mungkin ini menjadi pemikiran bagi kita bersama bahwa
menyampaikan kabar baik, good news bahwa anggota SP seperti Inang bilang tadi itu tidak bisa lagi eksklusif, harus inklusif. Artinya ibu-ibu yang bekerja yang tidak bisa hadir secara rutin pun mungkin kita harus rekrut untuk kegiatan-kegiatan yang insidental, yang sekali-sekali sebagai panitia atau sebagai petugas, apapun itu. Karena dengan sekali-sekali bergabung, dikasih tanggung jawab, ya setelah kenal mungkin dia akan menjadi suka ya Inang ya gitu. Mungkin itu salah satu cara untuk kita di kota besar atau yang mungkin juga yang harus kita sebagai orang tua ya. Saya juga udah menjadi orang tua ya Inang, artinya anak-anak saya udah menjadi pemuda dewasa gitu. Akhirnya kita harus menjadi pembawa kabar baik juga begitu, bahwa persaudaraan di persekutuan itu, di gereja itu sangat-sangat indah apabila seperti Inang bilang tadi, kita mau menerima kekurangannya siapapun itu teman kita, kita anggap kekurangan kita. Kelebihan teman kita pun harus kita apresiasi begitu. Jadi kalau sudah ada seperti itu, menurut saya kabar baik kepada keluarga dan kepada teman-teman yang belum aktif di SP, itu kita beritakan persaudaraan itu akan bisa memudahkan kita untuk merekrut anggota-anggota baru yang terlibat dalam persekutuan seksi perempuan, apapun itu perannya ya di seksi perempuan. Mungkin itu yang menjadi pemikiran kita ke masa depan, Inang, supaya orang-orang muda bisa kembali lagi ikut berkegiatan di gereja gitu. Itu aja pemikiran saya yang saya dapat setelah mendengarkan dari Inang. Kalaupun kegiatan-kegiatan lain seperti pelayanan keluar, mungkin sekarang secara kolektif agak sulit ya, secara organisasi agak sulit ya. Mungkin akhirnya secara pribadi-pribadi, akhirnya masing-masing orang sebetulnya ibu-ibu SP ini hebat-hebat yang saya tahu Inang Basa gitu loh. Baik yang ibu muda maupun ibu yang sudah lansia ini adalah orang-orang yang hebat yang mempunyai komunitas yang multi religion ya di luar sana, di luar gereja. Walaupun mereka tidak menceritakan, tapi kita ada dengar karena kita sudah bergaul lama dengan ibu-ibu ini. Dan mungkin ya secara pribadi ibu-ibu di sini sudah melakukan yang Inang sampaikan itu, sudah melayani di luar di komunitas yang lebih multiple religion, tapi mungkin dalam bentuk organisasi SP memang kita belum melakukannya untuk keluar, seperti juga Inang Resi sampaikan tadi, kita belum lakukan sebagai komunitas ibu SP, dan itu mungkin bisa menjadi pemikiran kita di tahun yang akan datang bahwa program kita tidak hanya ke dalam tapi juga harus melakukan satu kegiatan keluar, nggak usah banyak-banyak, satu aja kita lakukan tahun depan, mungkin kita udah menjadi pembawa kabar baik bagi komunitas dan mencerminkan sisterhood in Christian. Itu aja dari saya, Inang Basa. Salam sama Amang, terima kasih. Terima kasih Kak Nita. Silahkan Inang Pendeta Basa menjawab dan menanggapi. Ya, terima kasih Priscilla. Ya, saya dari yang terakhir ini tadi ya, hanya tanggapan, saran itu ya. Itu sebenarnya benar. Jadi direkrutlah orang-orang yang gini ya. Sebenarnya kita harus punya bank data dulu. Kalau satu SP, AKBP punya bank data pengurusnya itu, dia pasti akan tahu. Jadi tidak hanya bank data itu tidak hanya anggota SP itu, tetapi ke semua perempuan yang ada di Huria itu, Inang. Jadi ketika dia punya bank data, kita tahu seperti yang dikatakan Inang Nita ini ternyata udah banyak di sana. Nah, tetapi itu juga boleh dong Inang Nita ya, didaftarkan mereka sehingga gampang nanti ketika kita mau merekrut, ada kegiatan yang insidental atau apa kayak itu yang dadakan atau yang tidak program yang sudah direncanakan di gereja kita ini, kita bisa memanggil dia gitu, kita bisa memakai dia. Nah, dengan cara itu dia kan merasa bahwa dia ikut di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya. Jadi apa yang dikatakan Inang Nita itu memang benar, bahwa merekrut teman-teman kita yang punya potensi, yang potensial dia dalam satu talentanya seperti itu untuk dipakai dalam kegiatan-kegiatan.
Nah, di situ deh tadi Inang itu kan cuman mau menyampaikan gagasannya aja sebenarnya. Ya itu benar. Kalau dikatakan kerja itu menjadi masalah sebenarnya kurang bagus juga Inang ya. Dulu saya sering mengatakan kayak gitu, tapi sekarang saya udah bertobat mengatakan itu Inang. Duh, Tuhan kasih kerja sama saya itu tidak menjadi masalah bagiku. 24 jam dikasih Tuhan waktu, masa akan saya tidak bisa sih bagi paling tidak 2 jam untuk di gereja. Yang mau saya katakan memang kita sudah banyak di tempat sana, tetapi itu tadi tidak kelihatan kita ukur kemajuan HKBP itu karena tidak didaftarkan di sini. Jadi seandainya didaftarkan oleh Inang Sophia Utagalung, saya nggak tahu. Inang ketua ya Nang ya, Inang Sophia ya. Ya, ada bank datanya di sini, udah baik kayak gitu. Kemudian dibukalah komunitas-komunitas sehingga ada dilihat orang, oh kalau HKBP Kebayoran ini dia sangat kuat sekali dengan katakanlah tuh musiknya gitu. Kalau mau mencari musik yang paling bagus, pergilah ke HKBP Kebayoran Baru misalnya gitu ya. Nah, untuk Inang Resi, ya program apa? Ya sulit saya mengatakan itu sekarang ya Nang ya. Tetapi kita kan harus dulu buat strategic planning kita apa, kebutuhan kita sebenarnya apa. Kalau mau buat mana Inang itu tadi Inang Resi, aku nggak lihat lagi. Oh ya. Kebanyakan kalau ibu-ibu ini membuat program inilah program yang dadakan ini yang sangat sulit. Jadi dia berpikir ini, oh kita buat besok ini ya gitu. Nah ini yang sulit. Jadi kalau aku minta tolong, saya pakai aku aja nggak apa-apa. Aku minta tolong kepada Inang Resi yang luar biasa ini, ayolah Inang, marilah masuklah ke SP ini, buatlah strategic planning. Apa konsepnya bagaimana, capaiannya apa, sehingga itu benar-benar kelihatan sebagai satu kegiatan, bukan program ya, bahkan project saya pikir, satu project yang bagus sekali nanti, yang tumbuh, yang terbangun di SP ini. Jadi tidak hanya oh ini pandemi, mari kita bagi-bagi masker di sana, nggak hanya begitu aja. Tidak apa yang enak kita lihat kemudian kita lakukan begitu, tapi kita coba duduk bersama, dibuatlah capaiannya itu apa, kira-kira siapa yang mendapatkan keuntungan kalau kita membuat kegiatan itu. Tapi prinsipnya tadi adalah mari kita mencoba untuk keluar juga. Tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada yang lainnya. Supaya itu semakin kelihatan. Saya pikir itu Inang ya, kalau saya nanti mau diajak, nanti saya boleh kontak lagi Inang Sophia, kira-kira program apa. Karena begini Inang, membuat program itu, saya nggak bisa karena saya tidak melihat konteks kalian. Itu kurang bagus. Inang Resi pasti tahu itu yang sudah pergi ke provinsi, dari provinsi ke provinsi. Ada Mapalus di Sulawesi, masih ada Pari di Batak. Iya, daerah Batak. Tapi nggak sama itu, nggak sama masih ada Pari dan Mapalusnya mereka. Mereka itu wah kalau membuat makanan itu semuanya banyak sekali. Kalau orang Batak enggak seperti itu. Apa yang dianggapnya perlu itu disajikannya gitu. Nah, jadi selalu ada berbeda. Nah, ini jadi konteksnya berbeda. Saya pikir Inang bisalah membantu untuk SP ini jika diperkenankan ya Nang ya. Usulan saya ini supaya dimasukkan itu. Tapi Bu Inang Sophie, saya yakin sekali Inang ada banyak anggota SP, ada banyak perempuan HKBP di Kebayoran Baru ini yang luar biasa. Coba dibuat bank datanya. Ya sedikit kerja keras nggak apa-apa Inang. Dulu juga saya waktu masih muda kerja keras. Tapi kita sulit untuk mengadakan suatu perubahan. Itu yang saya lihat. Ya memang kan tidak seperti apa kata orang seperti makan cabai Inang. Ya apa yang saya katakan sekarang juga belum tentu besok dilakukan. Kan bisa orang lain yang menikmatinya seperti itu. Tapi jangan terlena dengan aduh sulit sekali perubahan. Try again. Ya tadi kan ada doanya Martin Luther itu ya. Kalau mungkin udah nggak bisa dia berubah Inang, ya mungkin aku yang berubahlah. Aku yang berubah dengan segala programku ini mungkin ini nggak cocok, silakan yang lain lah lagi. Ya, mungkin seperti itu juga Inang yang harus kita katakan. Ya itu untuk Inang. Inang Lady ya, bagaimana mengalihkan tugas ini? Wah memang kalau core ini susah ini memang Inang.
mengharmonisasikan suara-suara ini susah ini Inang. Ini mesti punya apa ya, great talent ya itu ya. Bagaimana mau saya katakan, bagaimana mengalihkan tugas ini? Kalau sudah ada yang berani ya silahkan. Tapi ini kan belum ada, belum. Nah ini Bu Vera udah senyum-senyum dengan saya. Nah itu artinya, mari Inang, kalau dia belum ada, tabi-tabi tay mah dong atai. Tabi-tabi tay dukoni bereng Inang mah. Kira-kira yang mana? Kalau talentanya dia masih ada 7, ya cobalah Inang bagaimana mengembangkannya supaya seperti Inang, seperti itu. Ya walaupun saya yakin tidak ada orang yang sama sekali, serupa sama sekali. Talenta saya tidak bisa sama dengan talenta orang lain, itu berbeda. Tapi minimal dia punya kemajuan sehingga bisa Inang mengalihkan tugas ini kepada yang lain. Saya pikir pasti ada itu, cuma sekarang masih kurang keberanian. Tadi masih ada satu lagi Inang Resi yang mau saya sampaikan ya. Tadi selain strategic planning, ini juga tadi dia mengatakan, saya mau garis bawahi, ada banyak anak-anak kita Inang pergi juga ke gereja lain. Dan kita juga mungkin seperti itu. Tapi yang saya pikir diskusi keluarga di gereja itu belum ada. Masih sangat sedih. Keluarga dalam arti di situ anaknya, di situ bapaknya. Supaya kita tahu maunya anak kita itu apa. Masalah rambut dan masalah baju untuk perempuan HKBP sampai sekarang belum selesai. Belum selesai Inang. Saya mau katakan itu. Rambut yang harus dikonde. Kalau saya memang terus terang kalau makin dikonde makin jelek gitu ya. Tapi kalau memang harus disuruh dikonde saya mauin juga begitu. Artinya mau saya katakan seperti Inang. Jangan dibicarakan itu di belakang. Mari bicarakan bersama. Dengan hati yang tenang. Jangan terus, mana bisa dia KBP seperti itu harus dikonde. Siapa bilang nggak bisa? Nah tapi kalau itu menjadi batu sandungan untuk orang lain, mari kita bicarakan secara bersama. Nah ini juga tadi anak-anak kan seperti itu. Nggak enak, apanya nggak enak nggak tahu dia itu Inang. Musiknya, kita coba musiknya. Makanya duduk bersama dengan anak, remaja, ibu dan bapak. Tapi izinkan mereka lebih banyak berbicara. Kita pakai orang-orang yang bisa memancing remaja itu untuk berbicara, untuk mengungkapkan hatinya ini. Nah ini juga kan persoalan di gereja HKBP. Ada yang mengatakan, wah monoton. Apanya monoton dia tidak tahu. Sebenarnya kalau memang kita menganggap lagu kita itu enak, mereka menganggap lagu itu tidak enak. Mengapa itu tidak enak? Saya sedikit menceritakan ketika saya di HKBP Singapura. Ketika saya di Singapura itu saya dapatkan manusianya hanya 17 orang. 17 orang, bayangkan Inang, waktu itu saya sudah direktoris, saya dikasih 17 orang. Aduh ngapain saya kesini Tuhan, saya pikir gitu. Nah saya taruh bahasa Batak. Ya mereka nggak ngerti, tambah jengah dengan saya. Tapi ketika saya setiap minggu itu lagu itu diartikan, artinya begini. Mereka baru mengerti. Oh rupanya enak ya latar belakangnya seperti ini. Nah mulai ajak mereka siapa. Tidak ada waktu itu kami Inang pemain organ. Bisa tanya itu HKBP Singapura. Saya menangis. Organnya nyek. Terus kami berdoa tiap minggu saya berdoa Tuhan tolonglah datangkan dulu orang yang bisa main organ dan kursi-kursi kosong ini. Terus saya berdoa di depan itu. Dan itu akhirnya menjadi percakapan kami. Ketika itu menjadi percakapan di luar, saya bawa ke dalam. Nah, dicarilah kenapa seperti ini orang HKBP. Terus teranglah memang sombong-sombong kali pun katanya. Ya saya terima aja, ya memang sombong mau bagaimana. Nah, kemudian saya lah pergi mencari-cari orang-orang Batak di luar-luar sana. Ayolah datanglah ke gereja HKBP. Nah, mulai tengok satu. Ada pemain ikut katanya pemain organ Inang. Nah, kaulah dulu main organ. Mulai seperti itu. Artinya kalau kita tidak percakapkan memang, kalau kita hanya mempercakapkan di luar, akan terus menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri juga. Anak-anak kita itu akan mengatakan, teruslah dia akan mengatakan tidak enak di HKBP. Apa yang tidak enak, Amang? Apa yang tidak enak, Buru? Ya nggak tahu lah, pentingnya nggak enak katanya. Apa yang enak pun dalam khotbah itu juga tidak tahu. Entah lawak-lawaknya yang enak,
entah intinya yang enak juga dia nggak tahu. Nah ini juga datang ke gereja juga kan punya motivasi anak-anak kita itu. Biarkan dulu dengan motivasi mereka. Kemudian ajak bersama. Nah, mungkin Inang Resi dimulailah program itu dengan ibu mother for children, ibu untuk anak gitu ya, untuk anak-anak atau woman for children. Ibu-ibu untuk anak-anak. Jadi mengerti mereka. Ini kan banyak yang muda ini. Tapi kita yang tua-tua ini nanti dulu Inang udah biarkan mereka dulu seperti itu ya. Artinya coba diajak yang lebih muda ini untuk memancing anak-anak remaja atau pemuda kita itu untuk mengatakan kenapa dia tidak merasakan keenakan di HKBP. Kenapa kita enak? Dan ada juga ini pemikiran sekarang kalau sudah umur 50 baru enak katanya di HKBP. Wah, janganlah seperti itu. Ngeri juga ini. Nah, saya sekarang di sini, di kantor ini, sedang berpikiran sudah menyampaikan kepada teman-teman kami yang di luar, itu mereka apresiasi. Saya katakan bagaimana kami sebagai orang Kristen ini mempertahankan pemuda untuk tetap menjadi Kristen. Tidak seperti yang di luar sana. Itu sangat diapresiasi mereka karena mereka waktu itu lupa dengan pemudanya sehingga habislah mereka. Nah sekarang ini saya turunkan lagi kepada SP Kebayoran ini. Mari Inang, kita perhatikan anak muda kita. Berikan perhatian atau program kalian kepada anak-anak muda kita ini. Mulailah dengan percakapan-percakapan keluarga secara bersama ya, anak bapak ibu ya. Di dalam pertemuan-pertemuan besar ini. Ya, saya pikir itu saja mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih. Atau perlukah saya closing statement dan sebagainya itu? Terima kasih Inang Pendeta Basa. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak. Kita tutup sesi pertanyaan. Dan kalau Inang Pendeta Basa ingin menyampaikan kata-kata penutupan, silakan. Ya. Mungkin pendek saja saya mau menyampaikan untuk penutupannya ini. Kalau saya mengatakan tetaplah kita menempel kepada sumber kita itu yaitu Tuhan. Dengan terus mengandalkan Dia, hikmat, pikiran-pikiran yang baik, ketakutan-ketakutan kita itu bisa hilang dan akan keluarlah hasil-hasil yang baik, berkat-berkat karunia-karunia yang Tuhan sampaikan juga kepada kita. Untuk perempuan-perempuan muda, untuk Ina Naposo, ya mari, kalian adalah harapan kami. Sudah banyak tadi disampaikan dan didengarkan, saya pikir ini juga menjadi highlight untuk kalian semuanya, supaya lebih baik ke depan lagi. Terima kasih. Terima kasih Inang. Sungguh webinar ini sangat inspiratif ya buat kita perempuan-perempuan Batak ini. Semoga seksi perempuan ini pelayanannya ke dalam semakin menjadi sebuah sisterhood atau persaudarian yang sebenar-benarnya, yaitu saling peduli, saling kasih dengan penuh kehangatan, dan juga The recording has stopped. Keluar juga lebih ada pelayanan keluar mungkin ke depan akan lebih diperhatikan lagi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata ucapan terima kasih dari Ketua Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru, Eda Sofia Hutagalung. Silakan Eda Sofia. Ya. Terima kasih Eda Priscil, moderator yang cantik ini, Buru Panggabean. Ya Inang Basa, terima kasih untuk kehadirannya di tengah-tengah kami. Boleh saya sampaikan kepada rekan-rekan Ibu SP, sangatlah sulit meminta waktu dari Inang Basa karena beliau sangat sibuk. Dan kita mensyukuri ada perempuan di HKBP yang bisa berkiprah seperti itu di dalam pelayanan gereja. Bukan hanya di HKBP, tapi juga di organisasi Kristen internasional yang di mana HKBP menjadi anggotanya ya Inang di Lutheran Federation. Kiranya Inang boleh semakin sehat, semakin luas berkiprah, terus melayani Tuhan Yesus dan melayani sesama. Dan mungkin kami boleh sampaikan bahwa mungkin baru sedikit yang bisa kami lakukan, namun SP memang selalu melakukan kunjungan biasanya Inang ke
gereja lain, biasanya sih ke HKBP, tapi bisa juga keluar HKBP, tapi itu sifatnya hanya kunjungan persahabatan, kur, dan semacam itu. Namun di Paskah yang lalu kami bekerja sama dengan Dewan Marturia Pusat, kami menyumbangkan alat transportasi motor untuk 2 pos evangelis, satu di Bengkalis, Mangginto, dan satu di Anak Dalam. Baru itu mungkin ya Inang, lalu itu karena pandemi, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Namun saya tertarik sekali dengan yang Inang katakan, dan saya juga belajar sekarang bahwa memang untuk bisa lebih bersinar keluar atau menyampaikan sinar kasih Kristus, kita harus banyak berkiprah di komunitas. Mungkin nanti Inang bisa bantu kalau memang ada komunitas-komunitas yang memang masih marginal atau masih perlu dukungan, Inang bisa berikan beberapa ide, kami akan bicarakan di sini. Itu yang proyek yang jauh mungkin ya, yang di Huta atau di mana. Kalau memang ibu-ibu berminat dan bersedia kata untuk boleh melakukan pelayanan itu, kita bisa mulai gitu. Namun memang kalau bisa kita ini melakukan